terus naik dan bagaimana dampaknya bagi pemerintahan baru mendatang. Kita bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB melaporkan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri dengan membawa bukti video dan beberapa pemberitaan media. FUIB menilai bahwa pernyataan Zulhas dalam video yang beredar telah mengandung unsur penodaan agama. Video Zulkifli Hasan terkait ibadah yang disangkut pautkan dengan pilihan politik menjadi barang bukti dari FUIB. FUIB menegaskan laporan ini murni untuk kepentingan agama dan tidak disangkut pautkan oleh kepentingan politik. Buat laporan dulu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu FUIB pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan, sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pernyataan yang menuai polemik saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang. Zulhas sempat menyinggung sambil berkelakar soal sholat warga. Pidato Zulkifli Hasan menuai sorotan karena secara eksplisit mengaitkan sholat dengan dukungan pada Prabowo. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Mendak Zulkifli Hasan menghindar dan tak menjawab wartawan saat dikonfirmasi terkait ucapannya soal sholat yang menuai polemik. Zulkifli Hasan memilih untuk mengajak wartawan ke kunjungan kerjanya di Pasar Manokwari. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut mengomentari terkait pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengaitkan ibadah dan narasi politik. Ma'ruf mengatakan pihak yang menyinggung ibadah keagamaan dengan narasi politik sebagai bentuk perilaku kekanak-kanakan. Semua tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua dan mengawali. Ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti caleg ya. Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Apa diganti kubur? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri dijadwalkan jalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly kembali tidak hadir dari panggilan penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, menyatakan Firly Bahuri tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Polri karena ada urusan penting. Ian menyebut salah satu agenda Firly adalah menghadiri pemeriksaan di Dewas KPK. Kuasa hukum Firly juga menjelaskan telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Ya,
hari ini kan karena ada kegiatan yang sangat urgent yang waktunya bersamaan, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami kemarin sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda. Itu aja penjelasannya, Mbak. Permohonan penundaannya sudah kami sampaikan langsung ke penyidik Polda, sudah diterima oleh penyidik Polda dan bisa memaklumi. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menyatakan akan menyiapkan surat penangkapan terhadap Firly Bahuri jika ketua nonaktif KPK tersebut terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Surat perintah penangkapan nantinya akan dibarengi dengan surat perintah penahanan. Akan kita lampirkan melayangkan kembali panggilan kedua berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Proses Lebih jauh soal pemeriksaan Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus di Mapolda Metro Jaya. Yanda, bagaimana kelanjutan pemeriksaan Firly setelah hari ini Firly mangkir lagi? Iya Friska, mangkir lagi karena kalau kita garis bawahi sebenarnya mangkir tidak hanya di panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka ya, tapi juga mangkir dari persidangan Dewan Pengawas KPK dalam sidang etik yang digelar sedianya juga hari ini. Tadi sudah sampaikan juga memang kalau kuasa hukumnya bilang tidak bisa memenuhi panggilan penyidik polisi karena salah satunya alasannya menghadiri acara yang penting yang bersamaan gitu. Salah satunya adalah panggilan atau persidangan Dewas Etik KPK. Tapi nyatanya tidak hadir juga di Dewas Etik KPK. Jadi kemana Firly? Itu yang kemudian digarisbawahi oleh Dir Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, bahwa alasan Firly tidak kemudian hadir di pemeriksaan dirinya sebagai tersangka oleh polisi ini tidak tepat atau janggal dalam artian seperti itu ya. Nah, Firly sendiri ini memang dijadwalkan untuk diperiksa ketiga kalinya, namun seperti yang kita ketahui ia tidak datang. Kemudian juga di Dewas KPK tidak datang. Tadi Irjen Karyoto juga seperti yang kita dengarkan bersama, Kapolda Metro Jaya langsung menyatakan bahwa akan kemudian diberikan surat panggilan kedua untuk pemeriksaan ketiganya. Bila tidak, ini akan dibarengi oleh surat penangkapan atau dibawa langsung begitu ya oleh Polda Metro Jaya ke Barreskrim Polri karena memang pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Polri. Nah, soal penahanan Friska, penahanan sebenarnya balik lagi ke subjektivitas penyidik, apakah kemudian nanti langsung ditahan atau tidak, itu ada beberapa hal yang kemudian akan menjadi pertimbangan oleh penyidik. Jadi itu adalah hak subjektif dari penyidik apakah nantinya setelah diperiksa sebagai tersangka akan langsung ditahan atau tidak. Nah, untuk sidang etik sendiri, walaupun Firly tidak menghadiri, tadi sidang etik di Dewas KPK, di Gedung C1 KPK ini tetap berlangsung, ada belasan saksi yang diperiksa, kemudian juga kalau kita ketahui Firly sendiri ini diduga melakukan pelanggaran 3 hal dalam sisi etiknya sebagai pimpinan KPK waktu itu. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan SYL, pihak yang tengah berperkara, kemudian yang kedua ketidakjujuran dalam mengisi LHKPN, kemudian yang ketiga soal menyewa rumah di Kertanegara nomor 46 atau bisa dibilang ini menyewa rumah elit begitu ya. Nah, tidak hanya itu, kita tahu juga bahwa pra-peradilan Firly Bahuri, upaya hukum yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri untuk menyatakan bahwa penetapan saya sebagai tersangka ini nggak benar loh gitu, itu sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa artinya? Artinya bahwa penetapan tersangka atau status tersangka Firly Bahuri oleh polisi ini sah dengan alat-alat bukti yang kemudian juga sudah diberikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa yang selanjutnya lagi Friska? Ini polisi juga sudah menyatakan bahwa sudah memberikan atau melimpahkan berkas perkara Firly Bahuri sebagai tersangka kepada Kejati atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejati memiliki waktu 7 hari untuk kemudian meneliti berkas perkaranya. Kalau sudah lengkap, maka berkas perkara Firly Bahuri akan P21 atau dinyatakan bisa dilimpahkan ke tahap kedua dan bisa dilimpahkan juga ke persidangan. Saat ini Kejati DKI masih memiliki beberapa hari untuk kemudian meneliti berkasnya. Bila belum lengkap nanti akan dikembalikan lagi ke penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya.
Nah, hingga sejauh ini Friska dan juga saudara, polisi telah memeriksa Firly Bahuri sebanyak 2 kali. Pemeriksaan ketiga kali harus dilakukan hari ini, tapi ia tidak hadir. Kemudian sejumlah barang bukti juga sudah disita oleh polisi, utamanya pasca menggeledah sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Firly sendiri ini tersandung dalam kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, yang dimana saat bersamaan juga kasus mentan ini juga tengah ditangani oleh KPK. Nah, barang bukti sendiri ada 157 barang bukti kalau kita teliti dari sidang pra-peradilannya yang diberikan oleh polisi ke hakim dari 4 alat bukti. Kemudian juga polisi sudah menyatakan akan membuktikan nantinya ada 5 kali setidaknya pertemuan Firly dengan SYL, dan juga 4 diantaranya ini ditengarai untuk menyerahkan uang gitu ya dalam kasus dugaan pemerasan ini. Firly Bahuri sendiri diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan kepada SYL sendiri atau mantan mentan pada hari Rabu 22 November kala itu tengah malam diumumkannya Firly diduga melakukan pemerasan terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada kurun 2020-2023. Nah, kami juga tengah menunggu konfirmasi lanjutan dari polisi, utamanya di Polda Metro Jaya akan seperti apa, kemudian kapan surat panggilan kedua ini akan dilayangkan. Nanti tentu update-nya akan kami berikan kepada Anda, Friska. Dan saat ini juga polisi sudah menyiapkan surat penangkapan Firly Bahuri. Jikalau mangkir lagi, kita tunggu bagaimana kelanjutan kasusnya. Terima kasih Irianda Mardanus atas laporan Anda. Saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengancaman warga, Bribka Edi Purwanto ditahan di sel khusus Bid Propam Polda Sumsel untuk menjalani proses pelanggaran kode etik profesi. Kabid Propam Polda Sumsel, Kombes Agus Halimudin memastikan menindak tegas anggota yang terbukti salah. Polisi juga akan mengembangkan pemeriksaan atas status kendaraan tersangka, apakah milik pribadi atau bukan. Sebelumnya, Polrestabes Palembang telah menyatakan plat kendaraan yang digunakan tersangka palsu. Kita ungkap kendaraan itu miliknya atau bukan, ya kan, dan asalnya dari mana. Nanti kita masih dalam proses. Berarti akan ditindak tegas, Pak, ya? Iya, kita sudah proses ya. Nanti kan itu sekaligus. Dalam proses itu bukan hanya terkait dengan pengancamannya saja, tapi juga ya hal-hal yang lain juga semuanya tadi. Tapi korban lebih membuka tubuh damai. Apakah dengan tubuh damai itu proses hukum di kota akan berhenti atau seperti apa? Oh, tetap berlanjut. Karena Pak Kapolda sudah perintahkan untuk tindak tegas anggota yang terbukti bersalah. Saudara, kasus penyidikan Bribka Edi Purwanto, tersangka pengancaman warga di Palembang, Sumatera Selatan dengan senjata tajam masih berjalan. Polisi kini mengusut status kepemilikan mobil yang digunakan Bribka Edi. Polisi telah menetapkan Bribka Edi Purwanto sebagai tersangka pengancaman warga di Palembang, Sumatera Selatan dengan senjata tajam. Kini tersangka ditahan di sel khusus Bid Propam Polda Sumsel untuk menjalani proses pelanggaran kode etik profesi selama 30 hari ke depan. Kasus dugaan pengancaman warga terjadi Senin 18 Desember lalu. Peristiwa bermula saat mobil milik korban diduga ditabrak oleh mobil Fortuner yang dikendarai anak Bribka Edi. Usai kejadian, anak Bribka Edi langsung menelpon sang ayah hingga sepakat untuk membawa kendaraan masing-masing ke Mapolda Sumsel. Namun dalam perjalanan, mobil Fortuner yang dikendarai putri Bribka Edi melaju ke arah lain. Hingga akhirnya di tengah jalan, mobil Alphard yang dikendarai Bribka Edi menghadang korban. Kemudian Bribka Edi tampak turun serta mengancam korban dengan senjata tajam. Selain pengancaman, polisi juga menelusuri status kepemilikan mobil Alphard yang digunakan Bribka Edi. Polisi telah memastikan plat di mobil Alphard putih yang digunakan Bribka Edi adalah palsu. Jadi hasil identifikasi daripada plat kendaraan yang digunakan memang betul tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ini nanti dijadikan satu tindakan yang lain dari bidang profesi pengamanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Soal kepemilikan 2 mobil mewah juga jadi sorotan, mengingat pangkat Bribka Edi adalah Brigadir Polisi Kepala yang masuk golongan 2. Dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, gaji pangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka sebesar Rp2.307.400 sampai Rp3.791.700. Sementara tunjangan kerja menurut Perpres nomor 103 tahun 2018 adalah Rp2.702.000. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.
Kapolda Sumatera Selatan berjanji menindak tegas anggota yang salah. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi jelang debat Cawapres, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan optimistis calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menguasai materi debat Cawapres mendatang. Anies menyatakan Caimin punya pengalaman yang cukup di bidang ekonomi. Anies menyatakan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap bertarung dalam debat Cawapres mendatang. Anies menegaskan Caimin punya pengalaman yang cukup di bidang ekonomi, khususnya ketenaga kerjaan. Ya, tinggal dilihat besok malam. Tapi optimis ya Pak, Caimin akan menguasai isu ekonomi. Gini, Gus Imin itu pernah bertugas di bidang perekonomian, mengurusi tenaga kerja. Karena dalam perekonomian itu ada sektor tenaga kerjaan. Dan sektor tenaga kerjaan itu sektor yang sekarang kita ingin perluas supaya perekonomian kita lebih menyerap banyak tenaga kerja. Jangan sektor perekonomian yang tidak menyerap tenaga kerja. Sebelumnya, Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bilang rahasia saat ditanya persiapan debat mendatang. Hari ini Gibran telah bertolak ke Jakarta untuk konsolidasi dengan TKN Prabowo Gibran jelang debat perdana dirinya sebagai Cawapres Jumat besok. Besok Gibran akan melakukan debat Cawapres dengan Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD di JCC Jakarta. Debat turut disertai saling tanya jawab dan sanggah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak generasi muda menjaga demokrasi lewat digital. Ganjar menyebut 37% milenial dan Gen Z beresiko terpapar hoax. Hal ini diungkap Ganjar saat menjadi keynote speaker di Jakarta Theater hari ini. Ganjar mengajak milenial dan Gen Z untuk menjaga demokrasi lewat digital. Ganjar mengingatkan mereka melihat langsung debat Cawapres mendatang. Kita 37% milenial Gen Z ini berisiko tinggi terpapar hoax, maka idenya adalah bagaimana gagasan mengemuka, bagaimana memilih dan memilah dengan baik, ada preferensi untuk memilih, maka besok nonton debat. Biar ngerti. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyatakan dukungan untuk pasangan Anies Muhaimin pada pemilu 2024. JK menyebut Anies adalah calon pemimpin yang memiliki kredibilitas. Pernyataan dukungan JK kepada Anies Muhaimin disampaikan saat menghadiri acara silaturahmi Presidium Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan di Makassar. Selain penilaian kredibilitas, JK juga menyebut Anies sebagai muridnya dalam dunia politik. Saya mengajarkan politik Anies. Dulu di Universitas Permainan, tiap rumah kita makan siang sama. Saya memberikan mereka isu-isu dan pengalaman dunia tiap rumah. Dari situ saya mengerti bahwa Anies cepat memiliki persoalan dan memilih dasar kehidupan. Kedua, pada masa mendatang tidak mudah mencari seorang presiden. Kalau presidennya tidak tangguh, akan sulit. Dunia lebih sulit, teman-teman. Debat kedua Pilpres yang akan menghadirkan 3 cawapres digelar Jumat besok 22 Desember. KPU telah menyiapkan 11 panelis untuk debat kedua. Dalam debat besok, urutan penyampaian visi misi dimulai dari nomor urut 2. Kedepannya, dalam debat ketiga, paslon nomor urut 3 yang akan memulainya lebih dulu. Tema debat cawapres besok yakni soal ekonomi, keuangan, investasi pajak, dan pengelolaan APBN APBD. Ini bahannya ya? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa debat akan dilakukan di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta
Jumat besok tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk debat yang kedua ini KPU juga telah menetapkan 11 nama panelis yang akan merumuskan sejumlah pertanyaan. Debat perdana Cawapres angkat tema ekonomi. Apa saja janji-janji Capres-Cawapres untuk atasi masalah ekonomi? Kita ulas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik, tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that This is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kevas Evander. Membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Laode, pemilik toko beras berkah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menikmati kemudahan berbisnis berkat aplikasi Pari dari BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan supply chain. Sabtu 23 Desember, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Setelah debat Capres, Jumat 22 Desember giliran para calon wakil presiden yang akan unjuk gigi berdiri di atas panggung debat KPU. Besok, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD akan adu gagasan dan wawasan di bidang ekonomi dan APBN. Soal ekonomi, masing-masing kandidat punya sejumlah program unggulan bagi masyarakat.
termasuk yang akan dibawa saat debat esok. Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin berjanji akan mengubah regulasi kredit perumahan rakyat atau KPR. Menurut Anies, skema pembiayaan untuk kredit rumah saat ini rumit dan cenderung berpihak pada pekerja sektor informal. Saat ini, skema pembiayaan untuk kredit rumah itu rumit dan berpihak kepada mereka yang berada di sektor formal. Mereka yang bekerja mandiri, mereka yang bekerja di sektor informal selalu kesulitan untuk mengakses. Karena itulah kita ingin mereview, mengubah ketentuan-ketentuannya supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerjanya di sektor informal, bekerja mandiri, bisa mengakses juga pada KPR. Sementara itu, paslon nomor urut 2 mengusung program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak. Untuk merealisasikan janji ini, dana yang dianggarkan mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Jumlah yang 3 kali lebih besar dari anggaran pertahanan dan anggaran TNI. Dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting, dana ini 3 kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Anggaran bansos, Pak Budiman, yang 500 triliun tahun depan, itu tetap bansos. Kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini. Ini ada dana baru, dan saya jamin, Prabowo jamin, dipakai dana ada. Soal janji ekonomi, paslon nomor urut 3 memberi perhatian pada nelayan. Saat memenuhi undangan akademisi Institut Pertanian Bogor Selasa kemarin, Capres Ganjar Pranowo bilang siap menghapus utang nelayan atau memutihkan kredit macetnya. Karena apa? Karena saya tanya pada nelayan itu, kredit macetnya nggak terlalu tinggi. Yang macet kira-kira sekitar 186 miliar NPL-nya, dan ini kalau kita hapuskan saja, terus kemudian kita suntik dengan teknologi baru, dengan tindakan khusus atau afirmasi, rasanya nelayan kita akan bangkit. Rasanya, tentu dengan modernisasi yang ada dari sana. Maka siapakah mereka? Lagi-lagi adalah profil dari masing-masing data kependudukan yang ada. Secara khusus, tema debat para cawapres membahas soal ekonomi, baik kerakyatan dan digital, lalu keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dalam debat kedua esok, KPU telah menyiapkan 11 panelis yang akan menguji para cawapres. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa debat akan dilakukan di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Jumat besok tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk debat yang kedua ini KPU juga telah menetapkan 11 nama panelis yang akan merumuskan sejumlah pertanyaan. Program ekonomi dari para capres-cawapres kerap dijadikan magnet bagi para pemilih. Tetapi pertanyaannya kini, bagaimana para kandidat Pilpres dapat memenuhi janjinya itu? Atau malah hanya berujung isapan jempol belaka yang membuat masyarakat lagi-lagi kecewa. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas persiapan debat Cawapres besok dan program ekonomi dari para kandidat Pilpres sudah bergabung lewat sambungan Zoom Didin Damanhuri dari Timnas Amin, lalu Derajat Wibowo dari TKN Prabowo Gibran, dan Peter Abdullah dari tim TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Kita akan sama-sama mendalami program ekonomi unggulan dari masing-masing capres-cawapres jelang debat besok. Nah, kalau dari mulai paslon nomor urut 1 dulu Pak Didin. Pak Anies kan janji juga Pak Muhaimin untuk mempermudah KPR bagi para pekerja mandiri yang digaung-gaungkan ini. Caranya konkretnya seperti apa sih dan dari mana dananya? Ya, ini kan soal regulasi ya. Jadi bahwa akses dari pekerja mandiri atau sektor informal ini kan
karena mereka tidak katakanlah prospek pengembaliannya yang dianggap tidak prospektif, gitu, lalu tidak menjadi prioritas. Jadi sekarang tinggal menggeser menjadi prioritas saja. Karena kalau belajar dari Grameen Bank misalnya, itu kan mereka yang sangat miskin di bawah saja itu bisa dengan pengalaman lama itu bisa keluar dari kemiskinan. Ini pun sektor informal, pekerja mandiri itu hanya masalah prioritas saja. Padahal perumahan di perkotaan terutama ya, yang mereka bekerja sektor informal, pekerja mandiri itu kan melimpah. Jadi ini saya kira soal prioritas saja. Karena ada bank yang sudah selama ini sangat solid, BTN, itu saya kira tinggal memberi guideline aja kepada mereka. Nah itu tadi salah satunya. Nah bicara soal yang juga jadi perhatian kalau dari TKN adalah anggaran makan siang dan susu gratis 450 triliun per tahun. Nah celengan rahasianya tuh gimana sih Pak Derajat? Meskipun katanya besok akan dijelaskan lebih lanjut ya, tapi dari mana gambarannya? Realisasinya seperti apa? Ya, sebagian sudah saya sampaikan. Seperti misalkan ada kasus-kasus yang sudah inkrah, di mana negara seharusnya memperoleh penerimaan, tapi ternyata belum karena ada berbagai hambatan di sana-sini di bidang masalah prosedur hukum dan sebagainya. Nah, kasus-kasus inkrah ini waktu saya masih bekerja di satu lembaga negara, itu waktu itu jumlahnya hampir 100 triliun, 90 sekian triliun saya lupa ya. Saya nggak tahu posisinya sekarang. Kalau kasus yang inkrah ini bisa kita kejar dengan proses khusus, itu akan banyak yang masuk ya. Dan saya nggak ngomong teoritis karena sudah saya lakukan waktu itu. Ya, kita lakukan uji coba dalam waktu setengah jam 400 miliar masuk. Setengah jam tok itu ya. Ini bisa dilakukan lagi tentu dengan lebih matang ya, untuk kemudian kita bisa gali itu. Kemudian yang pernah saya sampaikan juga itu ada satu peraturan yang kalau kita rubah sedikit itu ada uang yang 116,4 triliun bisa dirilis. Kemarin waktu di acara Greenpeace saya menyebutnya 104 karena saya terlupa angka 4-nya di belakang. Jadi ya setelah saya cek komputer saya yang benar adalah 116,4 triliun. Itu bisa dirilis dan bisa dipakai untuk katakanlah pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN ya. Itu bisa dipakai. Kemudian juga masih ada sumber-sumber lain di perpajakan, di PPN, di PPH maupun di PNBP. Itu yang setelah kita sisir itu ternyata loh ini kan sebenarnya bisa begini, ini sebenarnya bisa begini. Kemudian juga kita bisa menambah lagi dari industri ekstraksi itu dengan teknik tertentu ya. Saya tidak bisa sebutkan sekarang, tapi mungkin kalau besok ada kesempatan akan disampaikan Mas Gibran, tapi kita lihat aja suasananya. Tetapi kita sudah sisir sumber-sumber penerimaan itu. Ini karena apa? Karena pendekatan ekonomi yang dipakai oleh Prabowo Gibran itu adalah kita memberikan stimulus Keynesian stimulus. Keynesian stimulus ini artinya apa? Artinya negara masuk di situ. Karena apa? Karena kalau mengandalkan yang lain-lain itu di luar kendali pemerintah. Kendali pemerintah nggak maksimal. Tapi kalau Keynesian stimulus atau bahasa Indonesianya adalah stimulus Keynesian itu bisa di bawah kendali pemerintah. Dan kami sudah menghitung, kita nggak ngomong saja. Kita sudah menghitung tahun 2025 itu kenaikan government spending yang kita butuhkan di atas baseline itu sekitar 17,5%. Kemudian tahun 2026, 2027 dan seterusnya kita sudah hitung. Jumlah APBN-nya, postur APBN-nya juga sudah kita siapkan. Jadi intinya apa? Seandainya rakyat nanti memberikan amanat nasional kepada Prabowo Gibran, ya kami sudah siap langsung jalan. Ya. Nah, dengan program makan siang dan sebagainya. Terima kasih. Baik, kalau berikutnya Pak Peter, yang menarik kalau dari Pak Ganjar, saya lihat kan ada mendorong hilirisasi menuju pabrik kelas dunia dengan menargetkan akselerasi perkembangan sektor penopang PDB. Apa yang berbeda dengan yang sudah dilakukan Pak Jokowi sekarang kalau ini, Pak Peter? Ya, apa yang sudah disampaikan adalah program dari Ganjar Mahfud adalah
melanjutkan dengan evaluasi dan penguatan. Jadi hilirisasi memang adalah program yang jelas-jelas adalah melanjutkan apa yang sudah diawali oleh Presiden Jokowi, dan itu kita akui adalah sebuah program yang berdampak baik terhadap perekonomian kita, khususnya ekspor kita, ya. Dan ini yang harus diperkuat, ya, sehingga kita bisa menjadi negara yang mandiri, ya, mandiri berdasarkan dengan kekayaan alam kita sendiri, ya. Kita mencanangkan pertumbuhan industri, melakukan pembangunan industri kita kembali. Yang selama ini kita tahu industri kita itu mengalami proses deindustrialisasi dini, ya, di mana kontribusi dari industri kita itu semakin mengecil. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan hilirisasi. Nah, apa bedanya dengan apa yang sudah dilakukan dengan hilirisasi oleh Presiden Jokowi sebelumnya adalah ini adalah bentuk penguatan di mana hilirisasi kita itu benar-benar kita dorong sampai produk yang end-to-end product, ya. Jadi bukan hanya di level awal. Kalau sekarang ini kan masih di level awal. Itu yang pertama. Yang kedua, hilirisasi tidak mungkin bisa kita wujudkan apabila kita juga melupakan satu hal, yaitu yang namanya hulu melakukan industri hulu, yang membangun industri hulunya juga. Karena persoalan kita selama ini di industri kita tidak hanya di hilirisasi, ya, tetapi juga industri kita terganggu karena memang pasokan barang-barang bahan baku, barang penolong itu masih sangat bergantung kepada barang penolong karena kita tidak membangun industri hulunya. Jadi hilirisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kita membangun dari hulu ke hilir dengan berbasiskan kepada kekayaan alam kita, pada sektor-sektor yang menjadi unggulan kita. Oke, nah bicara soal yang menarik juga adalah dari mana sumber-sumber skema pendanaannya tadi Mas Derajat sudah menjelaskan bagaimana juga dengan pasangan nomor urut 1 dan 3. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini kita simak bersama. Saudara, Mahkamah Konstitusi menunjuk 3 orang Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang bersifat permanen. Penunjukan ketiga anggota MKMK ini melalui rapat permusyawaratan hakim. Juru bicara Hakim MK, Eni Nurbaningsih, menjelaskan anggota MKMK berasal dari unsur hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi berlatar belakang bidang hukum. Ketiga anggota MKMK terpilih akan dilantik pada 8 Januari 2024 dan mengemban tugas hingga 1 tahun ke depan. Juru bicara MK mengklaim pemilihan anggota MKMK sudah sesuai aturan dengan memperhatikan rekam jejak. Harapan kami dengan terbentuknya MKMK ini ada kelembagaan yang secara day to day itu kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pedoman kode etik tadi atau pedoman perilaku hakim konstitusi. Karena yang dilihat itu adalah perilakunya, etiknya di situ. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kami juga berharap ini menjadi bagian penting karena bagaimanapun juga kita akan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di mana di situ memang kemudian persoalan terkait dengan etik itu harus dijaga sekali. Anggota Majelis Kehormatan MK yang terpilih adalah Hakim MK aktif Ridwan Mansur. Selanjutnya ada mantan Hakim MK Idewa Gede Palguna dari unsur tokoh masyarakat. Terakhir saudara, ada Rektor Universitas Andalas 2019-2023 Yuliandri yang dipilih dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum. Saudara, Mahkamah Konstitusi menunjuk 3 orang Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang bersifat permanen. Penunjukan ketiga anggota MKMK ini melalui rapat permusyawaratan hakim. Juru bicara Hakim MK, Eni Nurbaningsih, menjelaskan anggota MKMK berasal dari unsur hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi berlatar belakang bidang hukum. Ketiga anggota MKMK terpilih akan dilantik pada 8 Januari 2024 dan mengemban tugas hingga 1 tahun ke depan. Juru bicara MK mengklaim pemilihan anggota
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali membahas bagaimana program unggulan jelang debat Cawapres besok, terutama di bidang ekonomi bersama dengan Didin Damanhuri dari Timnas Amin, masih juga bersama Derajat Wibowo dari TKN Prabowo Gibran, dan Peter Abdullah dari tim TPN Ganjar Mahfud. Saya ke Bapak-Bapak sekarang, tadi menarik kalau dijelaskan apa program unggulannya, salah satu program unggulannya. Tapi bicara soal skema pendanaan, selain memaksimalkan APBN, dari mana lagi yang sudah disiapkan? Tentu hitung-hitungan realnya harus dirancang dari sekarang, Pak Didin. Ya, jadi gini, jangan sampai ini kita bicara hanya soal perumahan ya. Jadi tema kita kan yang makmur untuk semua, dan kita ingin memperbaiki ketimpangan. Jadi sektor perumahan itu salah satu saja. Kita juga ingin memperbaiki di bidang pangan, misalnya dengan food estate yang sekarang ini sangat merusak lingkungan, kemudian juga ya melibatkan petani. Nah, jadi kita ingin rubah skemanya menjadi petani menjadi pelaku utama dalam proses lumbung pangan ini, dan ada desentralisasi. Itu bukan yang sentralistis seperti sekarang. Itu Pemda-Pemda menjadi fasilitator plus off-taker misalnya. Jadi tadi perumahan itu sudah solid, ada BTN, tapi ini juga kita akan melibatkan PBD-APBD dari daerah-daerah yang selama ini kurang terarah lah di dalam menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan di daerah-daerah. Dan ada berbagai hal yang intinya akan melakukan perubahan-perubahan yang memperbaiki struktur perekonomian yang lebih berkeadilan. Nah, kalau dari Pak Derajat, apa sebenarnya yang bisa diyakinkan bahwa semua atau skema pendanaannya tidak hanya terfokus pada program ini saja? Tadi kita bahas soal yang makan siang gratis, tapi juga mumpuni untuk mengcover program-program lainnya, Pak Derajat. Saya masih muted. Saya kasih contoh yang banyak diperdebatkan, misalkan tentang IKN dan food estate. Ya kan, nah, kita tahu impor pangan kita besar sekali, dan negara kita itu tidak akan keamanan nasionalnya itu tidak akan maksimal selama kita impor pangan terlalu besar, karena akan sangat tergantung. Bayangkan kalau misalkan terjadi perang di Laut Cina Selatan, atau konflik lah, nggak sampai perang, konflik bersenjata, pasokan beras berkurang, kita bisa terpengaruh ya. Jadi mau tidak mau kita itu harus meningkatkan produksi pangan secara cukup signifikan. Nah, produksi pangan tentu tergantung produktivitas, tergantung luas panen. Luas panen tergantung pada luas tanam, tergantung pada ketersediaan air ya. Makanya Pak Prabowo sangat serius dengan masalah air. Untuk luas tanam, tanah-tanah yang subur di Jawa itu sudah banyak yang berubah menjadi non pertanian. Kita buka hutan juga nggak bisa lagi, karena pasti akan bertentangan dengan isu lingkungan dan sebagainya ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari tanah yang paling available. Nah, kebetulan yang ketemu adalah di areal food estate itu. Makanya food estate itu harus kita jalankan. Nah, ada kritik dari Pak Mahfud soal food estate ya. Secara pemerintahan Pak Mahfud tahu betul kenapa food estate belum bisa berjalan maksimal. Ada surat beliau kepada Mensesnek, saya punya kopinya sudah surat beliau itu, dan beliau memahami karena memang ada masalah kelembagaan sehingga otomatis anggarannya belum bisa cair. Anggaran yang ada baru anggaran dari PUPR dan anggaran dari dari Kementan yang masih kecil sekali untuk itu. Dan Prof. Didin itu senior saya di IPB, kita tahu kalau tanahnya itu memang kesuburannya kurang bagus, teksturnya kurang bagus, itu perlu waktu yang agak lama untuk supaya dia bisa tumbuh. Tapi itu pilihan yang terbaik bagi kita untuk menambah luas panen secara cukup signifikan. Makanya kami akan sediakan cukup dana untuk food estate sebagai bagian dari kita swasembada pangan. Tapi jangan lupa kalau kita tanam singkong di sana, singkong itu bisa dua, bisa untuk tepung singkong yang jadi mie instan ya, bisa juga untuk etanol ya, bioetanol. Jadi bisa dua, sehingga kalau itu berhasil itu kita akan punya cukup banyak untuk clean energy, cukup banyak juga untuk pangan. IKN juga demikian ya. IKN makanya kita siapkan juga dana untuk IKN.
karena orang berdebat tentang politiknya IKN, tapi konsep IKN ini adalah Green City, kota hijau. Ya, kota hijau, sehingga itu sebenarnya bisa menjadi laboratorium yang luar biasa bagi anak-anak milenial, ya, laboratorium yang luar biasa bagi para peneliti, misalkan untuk bagaimana mendesain gedung dengan emisi karbon paling minimal, tidak perlu terlalu banyak AC, bagaimana mendesain supaya charging baterai chargingnya itu efisien. Baik. Karena di sana harus mobil listrik. Jadi kira-kira itu, kira-kira Mbak Briska. Nah, kalau Pak Peter tadi sempat disinggung juga Prof Mahfud soal kritiknya terhadap food estate, Pak Ganjar juga menyebutkan di sini soal swasembada pangan dan energi. Bagaimana dari Ganjar Mahfud untuk menekankan soal hal ini? Ya, swasembada pangan ini adalah suatu program yang sudah kita usung berapa lama ya. Jadi menurut kami swasembada pangan tidak mungkin hanya bisa kita wujudkan hanya dengan food estate ya. Selama kita tidak mengubah paradigm kita ya terkait dengan pertanian, di mana pertanian masih menjadi lumbung kemiskinan ya, term of trade dari petani masih sangat rendah, kita sangat sulit untuk berharap bahwasanya tingkat produktivitas pertanian kita akan meningkat. Karena tidak ada insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kita di satu sisi bisa saja dengan food estate kita memperluas lahan dengan memanfaatkan lahan yang ada di food estate, tetapi apabila kita tidak mengubah paradigm pembangunan pertanian kita, maka dengan sistem insentif yang ada sekarang ini, lahan-lahan pertanian kita yang lain di luar dari food estate itu akan terus tergerus, akan terus berubah fungsi. Sehingga apa yang kita harapkan perluasan lahan itu akan tidak bisa terwujud ya, karena di satu sisi kita memang mengembangkan food estate, kita ada program memperluas misalnya disebut sebagai 1 juta hektar lahan, tetapi di sisi lain ya lahan-lahan pertanian kita akan terus berganti fungsi. Dengan demikian, yang kami sodorkan adalah kita harus melakukan upaya lain. Ya, ada upaya-upaya dari sisi sistem insentif yang harus kita bangun, ya, agar supaya pertanian itu bisa memberikan kesejahteraan dan oleh karena itu akan memberikan dorongan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini kalau kita bicara tentang satu hal yaitu di sisi swasembada pangan. Tapi kalau kita bicara tentang pembiayaannya, ya, memang sekarang ini mindset yang terada di kita itu adalah kita itu nggak punya uang. Ya. Nah ini ya, saya dalam hal ini saya sependapat dengan Mas Derajat ya bahwasanya kita sebenarnya banyak sekali ya, celah-celah untuk meningkatkan penerimaan kita. Ya. Jadi kami di tim Ganjar Mahfud dan melihat bahwasanya banyak potensi yang bisa kita lakukan, penguatan APBN bisa kita lakukan baik itu dari sisi penerimaan maupun juga dari sisi pengeluaran. Karena sejauh ini yang seringkali tidak dilihat adalah bagaimana kita melakukan efisiensi pengeluaran. Ya, itu juga harus dilakukan. Jadi harus dua-duanya dilakukan, peningkatan penerimaan harus dilakukan, efisiensi di pengeluaran juga harus dilakukan. Baik. Sehingga ruang fiskal itu menjadi lebih maksimal. Dan semoga program-program di bidang ekonomi, investasi, dan sebagainya yang sudah dipaparkan tadi juga bisa diperdalam oleh Cawapres yang akan berdebat esok hari. Kita nantikan tentu dengan arahan dari Timnas masing-masing, Timnas TKN maupun TPN. Terima kasih Prof. Didin, Pak Didin Dewanhuri dari Timnas Amin. Terima kasih Pak Derajat Wibowo dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih juga Pak Peter Abdullah dari tim TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, masih di Sapa Indonesia Malam. Kapolda Metro Jaya ancam tangkap Firly jika terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Kita ulas sesaat lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin.
Baru, motor listrik Polytron Fox R. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kefas Evander membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Laude, pemilik toko beras berkah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menikmati kemudahan berbisnis berkat aplikasi Pari dari BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan supply chain. Sabtu 23 Desember, pukul 6 petang, di Kompas TV, dipersembahkan oleh Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri hari ini kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan menyiapkan surat penangkapan jika Firly terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik gabungan di Bareskrim Polri dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Kuasa hukum Firly menyatakan telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik. Kuasa hukum menyebut Firly tidak bisa hadir karena ada urusan penting, salah satunya menghadiri pemeriksaan Dewas KPK. Ya, hari ini kan karena ada kegiatan yang sangat urgent yang waktunya bersamaan, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami kemarin sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda. Itu aja penjelasannya, Mbak. Permohonan penundaannya sudah kami sampaikan langsung ke penyidik Polda, sudah diterima oleh penyidik Polda dan bisa memaklumi. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan menyiapkan surat penangkapan terhadap Firly Bahuri jika ketua nonaktif KPK tersebut terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Surat perintah penangkapan nantinya akan dibarengi dengan surat perintah penahanan. Panggilan pertama akan kita layankan kembali, panggilan kedua berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Proses berlanjut. Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo.
Firly mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Firly. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya Jumat pekan lalu juga telah menyerahkan berkas perkara tersangka Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Jika Firly Bahuri terus mangkir, Kapolda ancam tangkap Firly Bahuri. Kita bahas isu ini bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Pak Yusuf, Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Saya ke Pak Yusuf dulu. Tadi Pak Firly mangkir lagi, alasannya ke Dewas KPK tapi juga tidak hadir. Nah kalau dari Kompolnas melihat sikap Firly ini seperti apa? Baik, terima kasih Rizka. Kompolnas kan pengawas eksternal Polri. Tentu fokus Kompolnas ada pada kinerja penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam supervisi Bareskrim. Adapun tersangka siapapun yang mengajukan untuk dilakukan penundaan, ya itu kan pengajuan kepada penyidik. Penyidik tentu kan sepenuhnya punya hak juga untuk tidak memenuhi permohonan penundaan dengan alasan-alasan, katakanlah alasannya jelas. Ya barangkali satu hal yang bisa ditoleransikan misalnya sakit. Nah, kami kan juga sering menerima keluhan, ada satu perkara polisi menerima surat keterangan dari pihak yang dipanggil sakit, kemudian polisi mendatangi bahwa benar yang bersangkutan sakit, itu satu hal yang bisa ditoleransi ya, artinya penyidik bisa memahami. Tapi di luar keterangan apakah seperti sakit itu kan tentu sepenuhnya ada pada penyidik sebenarnya. Kompolnas sendiri dalam hal ini mendorong penyidikan ini, kemarin hasil pra-peradilannya sudah jelas, penetapan tersangkanya sah, maka kami dorong ya profesional saja sesuai dengan SOP Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan KUHP, bagaimana seseorang yang dipanggil sudah 2 kali tidak datang, apa yang harus dilakukan. Di situ sudah jelas normanya, Priska. Oke. Sudah ada sebenarnya, sudah jelas norma hukumnya. Bicara soal penyidikan ini, Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat polisi penyidik dalam hal ini tidak langsung menahan Firly Bahuri, masih perlu diperiksa lagi? Kalau kita lihat juga berkas sudah dikirim ke Kejati DKI. Memang kalau soal penahanan ini kan ada alasan subjektif, ada alasan objektif penyidik. Tapi Kompolnas yang mengawasi ini bagaimana? Ya kami mendorong dan menghormati memang soal tidak dilakukan penahanan ataupun dilakukan penahanan yang didasarkan pada apakah itu alasan subjektif dan objektif. Namun terkadang di luar itu penyidik juga sering kita pantau ada alasan-alasan yang itu kaitannya dengan kelengkapan apabila dilakukan penahanan, khawatir bukti-buktinya belum kuat sehingga habis masa penahanannya sehingga dilepaskan. Namun dalam hal ini kalau kita berdasarkan putusan pra-peradilan kemarin kan penetapannya sudah sah. Artinya sesungguhnya penyidik sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk menentukan tersangka. Jadi profesional saja sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 dan KUHP itu, Priska. Sebagaimana kalau berikutnya dari Mas Yudi, sebagaimana penyidik KPK melihat kinerja penyidik Polri seperti apa juga. Kalau lihat sikapnya Pak Firly yang mangkir lagi, harusnya apakah segera ditahan? Karena kan kita tahu juga alasan untuk ditahan seseorang kalau ditakutkan misalnya menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, seperti apa kalau Mas Yudi lihat ya? Ya, saya pikir apa yang dilakukan Pak Firly hari ini sungguh tidak mengagetkan ya. Karena dari awal proses penyelidikan pun, kemudian penyidikan, bahkan di Dewas KPK, bagaimana yang bersangkutan itu selalu mangkir, selalu mempunyai ribuan alasan gitu kan untuk tidak hadir ya di dalam pemanggilan. Kemarin kita lihat bagaimana ketika yang bersangkutan diminta hadir di Dewas untuk sidang etik, bilangnya fokus di pra-peradilan. Tapi saya ketika ke pra-peradilan pun ke sidang tidak pernah melihat adanya dia seperti itu. Kemudian ketika putusan sidang sudah keluar seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf gitu ya, kita lihat bahwa yang bersangkutan pun tidak hadir di Dewas kemarin. Bahkan hari ini
yang salah satu alasannya kenapa tidak hadir di pemeriksaan dari Polda Metro Jaya adalah ke Dewas, ternyata dia tidak ada di Dewas selama 2 hari ini. Artinya kan semua alasan mengada-ngada. Kemudian juga kita melihat bagaimana Polda sudah sangat tegas ya menyampaikan bahwa akan memanggil kembali sekaligus membawa surat perintah membawa atau juga surat perintah penangkapan. Karena apa? Karena yang bersangkutan ini selalu mangkir, selalu punya alasan. Kita lihat bahwa yang bersangkutan ini kan tidak ada urusan kerja yang sangat luar biasa ya, karena sudah nonaktif ya kan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga sudah dicekal gitu. Jadi apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Termasuk juga kita melihat bagaimana yang bersangkutan ini selalu mengulur-ngulur waktu, selalu delaying time, termasuk ya kucing-kucingan lah dengan teman-teman wartawan. Menurut saya ya alasan subjektif untuk kemudian menahan dia sudah bisa lah dilakukan karena tidak akan mengganggu kinerja dari KPK. Seperti itu, Mbak. Apa yang masih dilihat kenapa ini jadi begitu sulit? Apakah karena Pak Firly ini mantan atau ketua nonaktif KPK, pucuk pimpinan KPK, ditakutkan ada gesekan antar penegak hukum atau apa meskipun statusnya sudah nonaktif? Ya, kalau saya lihat justru tidak ada gesekan, Mbak ya. Kemarin kita lihat bagaimana Pak Kapolri datang ke KPK gitu kan. Kemudian ada tantangan MOU juga. Dan kemudian dari KPK sendiri juga bersikap tegas loh kepada Pak Firly bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi masuk ke KPK. Kalaupun masuk akan diberlakukan seperti tamu umum gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya saya lihat memang ya, Polda Metro Jaya melihat bagaimana tingkah laku Pak Firly ini yang selalu mempermainkan hukum gitu ya, sehingga karena dia tahu hukum gitu ya, sehingga kemudian sangat berhati-hati. Tapi itu terbukti bagus gitu ya. Kita lihat bagaimana kemarin menang di Praper ya. Artinya gugatan atau permohonan dari Pak Firly tidak terima. Kenapa? Karena semua sudah dengan prosedur. Kita lihat bagaimana yang bersangkutan dipanggil dalam penyelidikan, tidak hadir, panggil lagi. Di penyidikan pun juga begitu, dipanggil, tidak hadir, hadir lagi, tidak hadir, hadir lagi gitu kan. Jadi saya pikir memang penyidik Polda Metro mempunyai kesabaran yang luar biasa gitu kan menghadapi Pak Firly ini seperti itu. Jadi saya pikir di sini yang paling penting adalah bagaimana Polda Metro Jaya benar sangat berhati-hati dan seperti kata Pak Yusuf Hasim gitu kan, semua prosedur selalu dilakukan dengan baik gitu kan, dan saya pikir juga Kompolnas mengamati ini. Jadi saya pikir tidak ada hal yang ini ya yang menarik di situ gitu ya, karena memang semua sudah prosedur. Kenapa? Kita ingat dulu Pak Firly pernah mengatakan bahwa ini ada serangan balik dari koruptor dan sebagainya. Ternyata itu hanyalah omong kosong. Seperti itu, Mbak. Oke, terakhir kalau Pak Yusuf, bagaimana agar hati-hati ini tidak jadi berlama-lama begitu, tapi strict terhadap aturan hukum yang berlaku? Ya sebenarnya kalau bukti formil dan materialnya itu sudah cukup kuat, ya. Kan kemarin sudah ditetapkan tersangka, itu berdasarkan minimal 2 alat bukti, terus diajukan pra-peradilan itu ditolak. Artinya kalau memang sudah cukup kuat, ya dipanggil 3 kali tidak hadir walaupun menyampaikan alasan, kami kira penyidik sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau mengikuti KUHAP ya sudah dijemput itu semestinya gitu. Ini perlu dibedakan, jangan sampai disamakan gitu. Menjemput karena tidak hadir dipanggil 2 kali itu berbeda dengan menahan dan ditangkap. Itu punya mekanisme masing-masing. Penangkapan sendiri merupakan objek pra-peradilan. Tentu menjemput secara paksa itu lebih tepat. Kalau sudah cukup kuat, apalagi yang mau ditunggu. Profesional saja itu yang kita dorong. Oke, jadi kita tunggu bagaimana sikap tegas terhadap kasus hukum yang melibatkan Firly Bahuri ini. Terima kasih atas sudut pandangnya Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, juga mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Utang pemerintah tembus angka 8.000 triliun rupiah. Benarkah untuk sektor produktif? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Niluh Puspa. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan.
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 yang sekaligus dijadikan pengepulan barang bekas di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Akibat kebakaran, 1 unit mobil hangus terbakar. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah dikerahkan puluhan personel pemadam dan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Dua orang tewas setelah truk muatan galon kosong menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Cikahuripan, Cianjur, Jawa Barat. Menurut keterangan warga, kecelakaan terjadi saat truk tronton arah Sukabumi menuju Cianjur melaju tidak terkendali saat di jalan menurun. Diduga sopir menghindari kendaraan yang ada di depannya hingga oleng ke kanan dan menabrak 1 buah kios dan 3 pengendara sepeda motor di jalur berlawanan. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia, 2 luka berat, dan 3 lainnya luka ringan. Sekelompok mahasiswa dan pemuda berunjuk rasa di depan kantor gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pengunjuk rasa menyatakan sikap Mosi tidak percaya terhadap penjabat gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menilai kebijakan penjabat gubernur Sulawesi Selatan selama ini tidak pro rakyat. Salah satunya soal penggunaan dana desa. Pengunjuk rasa mendesak Presiden dan Mendagri mengevaluasi seluruh jajaran Pemprov Sulsel dan mencopot penjabat Gubernur Sulsel karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai arahan Presiden Jokowi. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah.
Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kefas Evander membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Laude, pemilik toko beras berkah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menikmati kemudahan berbisnis berkat aplikasi Pari dari BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan supply chain. Sabtu 23 Desember pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, utang Indonesia di bulan November 2023 kini mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah. Utang Indonesia terdiri dari surat berharga negara atau SBN dan juga pinjaman. Dikutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat, saudara, dari data berikut ini. Di tahun 2014, saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Nah, saudara, per bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Lalu saudara, bagaimana rasio utang Indonesia dengan PDB atau produk domestik bruto, atau secara sederhana, bagaimana gambaran kemampuan pemerintah untuk melunasi utang-utangnya? Sekadar gambaran saudara, produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Di tahun 2014, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 24,7%. Di tahun 2019 mencapai 30,6%. Sementara menurut data IMF hingga Oktober 2023 mencapai 39%. Lalu dengan angka 39% itu, apakah masih termasuk aman? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. 8, silakan. Posisi utang Indonesia kini telah mencapai 8.000 triliun rupiah lebih. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2014 saat Presiden Jokowi baru saja menjabat. Dikutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat dari data berikut. Di tahun 2014, saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Sementara di bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Rasio utang Indonesia dengan PDB atau produk domestik bruto secara sederhana adalah gambaran kemampuan pemerintah untuk melunasi utang-utangnya. Sekadar gambaran, produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Di tahun 2014, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 24,7%. Di tahun 2019 mencapai 30,6%. Sementara menurut data IMF hingga Oktober 2023 mencapai 39%.
Kami kutip dari Kompas.com, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo menyebut, utang Indonesia berasal dari pembangunan infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai, salah satu penyebab bengkaknya utang pemerintah adalah belanja yang kurang cermat. Selain itu, meski rasio utang pemerintah kerap kali disebut aman, tetapi kenyataannya menurut Bima justru ada porsi besar yang habis hanya untuk membayar bunga utang. Ini memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah klaim bahwa utang digunakan untuk sektor produktif. Faktanya, sebagian besar belanja pemerintah, khususnya pemerintah pusat, 497 triliun dalam APBN 2023 itu untuk pembayaran bunga utang. Artinya menerbitkan utang untuk membayar bunga utang dan pokok utang jatuh tempo. Kemudian belanja pegawai, belanja barang itu pun porsinya cukup besar. Sehingga tidak benar bahwa kenaikan utang berkorelasi dengan kenaikan dari sektor usaha yang produktif. Secara aturan, pemerintah telah menetapkan batas aman rasio utang terhadap PDB Indonesia mencapai 60%. Meski masuk kategori aman secara aturan, utang tetap akan menjadi beban bagi pemerintah berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dengan utang yang mencapai 8.000 triliun lebih, bagaimana pemerintah ke depan mengatasi rasio utang yang semakin tinggi terhadap PDB? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, dan juga bergabung bersama kami ada Eko Listia. Seperti apa ini yang gambarannya, Mas? Ini ada banyak yang mengkhawatirkan skema utang ini. Baik, terima kasih. Betul yang disampaikan tadi, utang pemerintah per November 2023 itu sebesar 8.041 triliun. Tapi kita juga melihat proporsinya tadi disampaikan yang berupa surat berharga negara itu sekitar 72% atau 7.124 triliun. Artinya ini bukan berupa pinjaman seperti dulu di zaman Orde Baru, melainkan surat berharga yang dipegang oleh publik. Dan sebagian besar itu adalah dalam rupiah. 72% itu dalam rupiah. Dan hanya 18% dalam falas. Porsi SPN sendiri tadi saya koreksi 89%. Yang pinjaman hanya 11%. Artinya ini cukup aman karena dipegang oleh domestik dalam mata uang rupiah. Dapat diartikan ini investasi rakyat ke pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Jadi kami rasa selain rasionya aman, masih di 38%, jauh di bawah 60%, dan cenderung menurun rasionya seiring dengan sehatnya APBN kita, pemanfaatannya pun juga terus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik. Oke, ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk apa utang ini, Mas? Utang kalau kita lihat, paling tinggi lonjakannya kan di masa pandemi. Kita menarik utang cukup besar, waktu itu bahkan burden sharing dengan Bank Indonesia untuk memastikan dana menangani pandemi itu tersedia untuk kemanusiaan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, setelah pandemi kan cenderung turun, baik dari sisi nominal maupun rasionya penarikannya. Bahkan di tahun ini, Mbak, di bulan ini maksud saya, November, Desember, sudah dapat dilihat di APBN kita, penarikan utang selama tahun 2023 itu bahkan jauh di bawah target. Hanya 345 triliun. Jauh di bawah target sekitar 600 triliun. Artinya ada efisiensi di mana kita bisa melakukan penghematan belanja dan penerimaan pajak kita juga tumbuh dengan cukup baik. Oke, Mas Eko, kalau Anda melihat proporsi hutang yang kita miliki ini bagaimana? Ya, kalau saya melihat ya, bagaimanapun angka 8.000 triliun itu tetap menjadi salah satu isu yang penting ya untuk memastikan bahwa ke depan kita memang bisa memenuhi ya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Memang benar yang dikatakan Pak Justinus ya bahwa
sebagian besar SBN, artinya ini bukan utang luar negeri seperti zaman Orde Baru dulu ya. Jadi ada resiko-resiko yang bisa kita mitigasi seperti risiko nilai tukar gitu ya, dan beberapa risiko lain. Termasuk juga dari sisi istilahnya rata-rata dari jatuh temponya juga masih 8 tahun ya, artinya juga jangka menengah lah kira-kira begitu. Jadi itu juga memberikan confident tersendiri kan begitu ya, tidak tiba-tiba dalam waktu dekat tiba-tiba akan ditagih semua, kan nggak begitu juga gitu ya. Itu mungkin juga salah satu yang memberikan istilahnya bahwa dalam konteks ukuran rentanitasnya itu memang ada concern ya karena nilainya besar, tapi juga menurut saya kalau dilihat dari sisi keamanannya ini kita bisa bilang relatif lah gitu ya, relatif masih aman dalam konteks begini Mbak Niluh ya. Jadi kita tetap harus menjaga memaintain makroekonomi kita stabil begitu. Oke. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau makroekonominya nggak stabil, walaupun rasio terhadap PDB-nya masih sekitar 38% begitu, itu bisa saja ya dalam waktu jangka pendek itu bisa menimbulkan sebuah gejolak di perekonomian begitu. Oke, jadi Anda menekankan di makroekonomi ini yang harus dijaga gitu ya Mas Eko ya? Iya, saya rasa iya, karena tadi ukuran-ukuran yang disampaikan juga itu adalah PDB juga urusan makro begitu. Walaupun juga harus kita sampaikan ke pemerintah ya bahwa sebetulnya tidak ada konklusif kalau rasio PDB di bawah 60%, rasio utang terhadap PDB maksud saya di bawah 60% sudah pasti aman, terus yang di atas 60% pasti tidak aman juga nggak begitu juga gitu. Faktanya misalkan Jepang ya sudah di atas 260 nggak collab juga gitu Jepang, tapi karena itu kan beda cerita ya dengan kita begitu, kita memang batasannya hanya 60% dan kita berharap kedepannya akan semakin diturunkan ya, jangan sampai kemudian mendekati threshold tersebut gitu. Oke. Pak Mas Justinus, dengan kemudian kita lihat utang kita yang terbilang kenaikannya ini cepat begitu ya, apakah kemudian akan menggenjot pendapatan dengan pajak misalnya untuk menutup ini? Ya, Mbak Niluh, jadi pajak dan utang itu adalah dua sumber pembiayaan APBN kita. Keduanya akan berjalan beriringan. Logikanya sebenarnya dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang semakin baik, maka itu akan mengompensasi dan mendorong atau menekan rasio utang semakin rendah. Itu yang kita harapkan. Tadi Pak Eko menyampaikan dan kami sepakat, kita harus betul menjaga supaya indikator makro itu terjaga. Maka kita juga menjaga ekspektasi investor yang terus memberikan penilaian yang baik pada Indonesia, ini perlu kita jaga. Nah saat ini tentu pajak menjadi andalan, tetapi kita juga harus hati-hati. Karena penarikan pajak yang terlampau eksesif itu jelas akan merugikan investasi. Maka pemerintah terus memoderasi dengan kebijakan yang lebih moderat, lebih terukur, balancing antara fasilitas atau insentif untuk sektor usaha dan pemungutan pajak yang prioritaskan kepada ekstensifikasi kepada mereka yang belum masuk di sistem atau yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Terakhir saya ke Mas Eko, selain tadi Anda bicara soal menjaga stabilitas makroekonomi kita, apa yang paling penting agar kemudian mungkin ini tidak naik lagi begitu, jangan sampai mencapai 60% batas itu? Ya, yang salah satu yang krusial itu adalah membuktikan bahwa utang ini memang produktif bagi perekonomian. Ukuran produktifnya itu sebetulnya ya kalau bagi masyarakat awam adalah pertumbuhan ekonominya naik gitu ya, tidak hanya 5% terus begitu dari tahun ke tahun. Nah ini juga harus menjadi gambaran karena sebetulnya strategi berhutang atau mendesain APBN defisit itu Mbak Niluh dalam strategi makronya itu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi begitu. Jadi kalau pertumbuhannya nggak naik tapi utangnya nambah terus, nah ini menjadi concern tentu saja ya ke depan begitu, dan kita harapkan ya ini seiring dengan COVID sudah berlalu, mudah-mudahan tidak ada pandemi lagi sehingga ya kita tetap ya jaga rasio utang kita ke arah penurunan begitu. Mungkin sekarang 3,8 ke depan mudah-mudahan nanti ya di dalam katakanlah pemimpin kita ke depan nanti yang terpilih juga akan concern untuk menurunkan tingkat rasio utang terhadap PDB ini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita lebih baik ya dari kondisi sekarang begitu. Menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Mas Eko dan juga Mas Justinus sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.
Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB melaporkan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama. Selengkapnya usai jeda. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tengah malam gak bisa tidur. Tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik, tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di depo bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar depo bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di depo bangunan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kefas Evander membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Laude, pemilik toko beras berkah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menikmati kemudahan berbisnis berkat aplikasi Pari dari BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan supply chain. Sabtu 23 Desember pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Niluh Puspa. Saudara, kebakaran melanda sebuah lahan kosong di Jalan Ciater Barat, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat membesar dan menyambar hampir ke seluruh lahan yang dipenuhi semak belukar kering. Sempitnya akses menuju lokasi serta luasnya lahan yang terbakar sempat membuat proses pemadaman di lahan seluas 8 hektar ini sempat terkendala. Api dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar Tangerang Selatan dibantu 4 unit mobil pemadam pengembang dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat pembakaran sampah di sekitar lokasi. Demikian Kompas Update, saudara. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan
oleh Morigro. Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan potensi kemacetan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang disoroti adalah Tol Cipali. Menhub menyebutkan 5 titik yang berpotensi macet saat liburan Natal dan Tahun Baru, diantaranya Tol Cipali, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang. Jalan tol masih menjadi favorit pengguna jalan yang akan berlibur Natal dan Tahun Baru. Menhub juga menyebut terjadi peningkatan 43% dibanding tahun lalu. Kemacetan ada di sana, yaitu 5 ya, ada di Cipali, ada di Merak, ada di Ketapang, Soekarno-Hatta, dan Bali, Ngurah Rai. Dapat kami jelaskan bahwa untuk Cipali, alhamdulillah bersama stakeholder, bersama Pak Korlantas, juga bersama teman-teman jasa marga, kita sudah memiliki satu sistem yang bisa mengantisipasi jumlah-jumlah yang akan bergerak di satu tempat. Proyeksi volume lalu lintas Natal dan Tahun Baru 2024, saudara, diperkirakan arus keluar dari Jakarta dari 7 hari sebelum Natal hingga 3 hari setelah Tahun Baru sebanyak 2.884.595 kendaraan. Sementara arus masuk ke Jakarta di waktu yang sama yakni 2.886.845 kendaraan. Memasuki hari pertama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024, Bandara Soekarno-Hatta mulai ramai dipadati calon penumpang. Di seluruh terminal diperkirakan ada 157.000 lebih penumpang yang akan berangkat dari Soekarno-Hatta. Pihak otoritas menyebut kenaikan 12% terjadi di tahun ini dibandingkan sebelumnya. Sementara di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat juga mulai dipadati calon penumpang kereta. Kepala Hubungan Masyarakat PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut berdasarkan data per hari Kamis, total penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir mencapai 13.393 penumpang. Sementara saudara, Stasiun Pasar Senen mencapai 18.000 penumpang. Informasi lainnya, saudara, Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB melaporkan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri dengan membawa bukti video dan beberapa pemberitaan media. FUIB menilai pernyataan Zulhas dalam video yang beredar telah mengandung unsur penodaan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu FUIB pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan. Sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak.
Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pernyataan yang menuai polemik saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang. Zulhas sempat menyinggung sambil berkelakar soal sholat warga. Pidato Zulkifli Hasan menuai sorotan karena secara eksplisit mengaitkan sholat dengan dukungan pada Prabowo. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Mendak Zulkifli Hasan menghindar dan tak menjawab wartawan saat dikonfirmasi terkait ucapannya soal salat yang menuai polemik. Zulkifli Hasan memilih mengajak wartawan untuk kunjungan kerja ke pasar di Manokwari. Kita ke pasar, lihat pasar yang terbakar. Pak, satu dari kami Pak, soal ucapan Bapak yang beberapa ya itu nanti lagi besok ya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut mengomentari terkait pernyataan Ketua Umum Zulkifli Hasan yang mengaitkan ibadah dan narasi politik. Ma'ruf mengatakan, Saudara, pihak yang menyinggung ibadah keagamaan dengan narasi politik sebagai bentuk perilaku kekanak-kanakan. Saudara sekalian, jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan Amin itu kan tidak berarti caleg ya. Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti Amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Apa diganti Qobul? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengancaman warga, Bribka Edi Purwanto ditahan di sel khusus Bidpropam Polda Sumsel untuk menjalani proses pelanggaran kode etik profesi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral,
Mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri hari ini kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan menyiapkan surat penangkapan jika Firly terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik gabungan di Bareskrim Polri dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Kuasa hukum Firly menyatakan telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik. Kuasa hukum menyebut Firly tidak bisa hadir karena ada urusan penting, salah satunya menghadiri pemeriksaan Dewas KPK. Ya, hari ini kan karena ada kegiatan yang sangat urgent yang waktunya bersamaan, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami kemarin sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda. Itu aja penjelasannya, Mbak. Permohonan penundaannya sudah kami sampaikan langsung ke penyidik Polda, sudah diterima oleh penyidik Polda dan bisa memaklumi. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan menyiapkan surat penangkapan terhadap Firly Bahuri jika ketua nonaktif KPK tersebut terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Surat perintah penangkapan nantinya akan dibarengi dengan surat perintah penahanan. Panggilan pertama akan kita layankan kembali, panggilan kedua berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Proses berlanjut. Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Firly. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya Jumat pekan lalu juga telah menyerahkan berkas perkara tersangka Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lain, Saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengancaman warga, Bribka Edi Purwanto ditahan di sel khusus Bid Propam Polda Sumatera Selatan untuk menjalani proses pelanggaran kode etik profesi. Kabid Propam Polda Sumsel, Kombes Agus Halimudin memastikan menindak tegas anggota yang terbukti salah. Polisi juga akan mengembangkan pemeriksaan atas status kendaraan tersangka apakah milik pribadi atau bukan. Sebelumnya, Saudara, Polrestabes Palembang telah menyatakan plat kendaraan yang digunakan tersangka palsu. Kendaraan itu miliknya atau bukan, ya kan? Dan asalnya dari mana? Nanti kita masih dalam proses. Berarti akan ditindak tegas, Pak, ya? Iya, sudah. Kita sudah proses ya. Nanti kan itu sekaligus. Dalam proses itu bukan hanya terkait dengan pengancamannya saja, tapi juga ada hal-hal yang lain juga semuanya. Tapi korban lebih membuka tugu damai. Itu kan yang tugu damai itu proses hukum di Polda akan berhenti atau seperti apa? Oh, tetap berlanjut. Karena Kapolda sudah perintahkan untuk tindak tegas anggota yang terbukti bersalah. Peristiwa bermula saat mobil milik korban diduga ditabrak oleh mobil Fortuner yang dikendarai anak Bribka Edi. Usai kejadian, anak Bribka Edi langsung menelpon sang ayah hingga sepakat untuk membawa kendaraan masing-masing ke Mapolda Sumsel.
Namun dalam perjalanan mobil Fortuner yang dikendarai putri Bribka Edi melaju ke arah lain hingga akhirnya di tengah jalan mobil Alphard yang dikendarai Bribka Edi menghadang korban. Kemudian Bribka Edi tampak turun serta mengancam korban dengan senjata tajam. Polisi juga telah menyita mobil mewah Alphard yang diduga milik pelaku. Polisi memastikan plat di mobil Alphard putih yang digunakan Bribka Edi adalah palsu. Jadi hasil identifikasi daripada plat kendaraan yang digunakan memang betul tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ini nanti dijadikan satu tindakan yang lain dari bidang profesi pengamanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Informasi selanjutnya datang dari Presiden Joko Widodo yang melakukan prosesi groundbreaking Gedung Kodim dan Polres Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diklaim memiliki konsep modern green building. Kantor Kodim di kawasan IKN ini mengusung konsep ruang terbuka hijau dan merupakan yang pertama di Indonesia. Pembangunan kantor Kodim dimulai pada Januari tahun 2024 dan ditarget selesai sebelum 17 Agustus 2024. Bangunan Kodim yang ada di IKN ini sebagai contoh, sebagai patokan. Sebetulnya kantor Kodim yang seperti apa yang memiliki visi ke depan. Dan memang harus disesuaikan dengan visi IKN, Forest City. Saya titip, kan karena kawasannya ini kawasan hijau, lingkungannya juga lingkungan hijau, sehingga ini pohon-pohon yang sangat bagus di lingkungan ini jangan sampai terlalu banyak yang ditebang. Serangan Israel ke wilayah Gaza Selatan pada Rabu waktu setempat menghancurkan rumah termasuk masjid yang menyebabkan 5 warga meninggal dunia. Tetaplah bersama kami, akan hadir lebih lengkap usai jeda. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh
Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Saudara, Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Gaza Selatan pada Rabu waktu setempat. Serangan brutal Israel telah menewaskan 20.000 warga Palestina. Serangan yang terjadi pada hari Rabu mengakibatkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Korban luka dibawa ke rumah sakit Kuwait di Rafah. Serangan ini, saudara, menghancurkan 3 rumah dan 1 masjid di kota Rafah, Gaza Selatan. Sebuah rumah sakit di kota Rafah menerima banyak pasien terluka akibat serangan yang terjadi di Gaza. Rekaman video menunjukkan beberapa korban luka dirawat dengan keterbatasan fasilitas seperti ditangani di lantai dengan hanya beralaskan tanduk. Sementara itu, korban lainnya dirawat menggunakan bangsal darurat yang diletakkan di luar. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, saudara, teknologi mobil listrik kini dikembangkan dengan memanfaatkan energi terbarukan, termasuk efisiensi sistem pengisian daya yang memengaruhi jarak tempuh. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa, Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Perkembangan teknologi mobil listrik dipamerkan di pameran otomotif Qatar, mulai dari yang memanfaatkan energi terbarukan hingga yang mengefisiensikan sistem pengisian daya. Dan berikut ini informasinya, saudara. Perkembangan teknologi di dunia otomotif semakin pesat. Perusahaan-perusahaan mobil terus berlomba membuat mobil listrik berkonsep futuristik dengan segala kecanggihannya. Salah satunya produsen mobil ternama mengeluarkan Kia konsep EV9. Mobil jenis SUV ini ditenagai oleh baterai 77 kW dan dilengkapi dengan panel surya. Lalu ada Mercedes-Benz konsep CLE. Mobil bertenaga listrik ini mampu menempuh jarak 750 km dalam 1 kali daya baterai penuh. Diklaim, hanya dengan waktu 15 menit mengisi baterai, mobil ini mampu menempuh jarak 400 km. Selain itu, pabrikan Jerman Porsche unjuk gigi dengan supercar listrik Mission X. Mission X pukau pengunjung pameran otomotif di Qatar dengan desain futuristik. Mission X merupakan gabungan dari 3 tampilan mobil terdahulunya. Salah satunya jenis 918 Spider. Informasi tadi menjadi bagian akhir Sapa Indonesia malam kali ini. Kami ingatkan Anda bahwa pemilu 2024 akan digelar 14 Februari mendatang. Ikuti terus perkembangan informasinya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Niluh Puspa. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang mengorbankan anak menjadi sorotan. Tak hanya disiksa, beberapa anak diantaranya sampai meregang nyawa. Bersama Ketua Psikolog Klinis Indonesia, simak pembahasannya dalam Rosi, Anak Bukan Untuk Disiksa. Kamis 21 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya masih Tertarigan. Saudara, arus mudik dan libur Natal dan Tahun Baru sudah mulai terlihat di beberapa titik. Informasi dan ulasan selengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Miris tindak kekerasan terhadap anak berulang. Seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya terluka parah. Nasi goreng menjadi menu santapan Presiden Joko Widodo ketika bermalam di ibu kota Nusantara. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan 6 jembatan penghubung di Nagari, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang hanyut diterjang banjir bandang Rabu petang.
Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan satu rumah dan bangunan musola di daerah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran diduga berasal dari korsleting mesin AC. Kobaran api membabat habis sebuah rumah di Jalan Manggis, Srengseng, Rabu malam. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke musola tepat di sebelahnya. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan korsleting AC dari dalam rumah. Proses pemadaman oleh petugas sempat terkendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Sebuah mobil angkutan kota terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penumpang angkot seketika panik. Ini Bang, ada mobil kebakaran di depan tempat yang kemarin ya Bang ya. Bang, posisi di mana? Berapa sekarang di depan? Badan angkot jurusan Kebayoran Lama, Lebak Bulus diselimuti api Rabu malam. Awalnya percikan api tiba-tiba muncul dari bagian bawah kursi pengemudi yang kemudian membesar dan menjalar ke bagian lain kendaraan. Kebakaran membuat seorang penumpang panik dan bergegas menyelamatkan diri bersama sang sopir. Api diduga bersumber dari korsleting pada bagian mesin kendaraan. Kebakaran juga terjadi di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pengepul barang bekas jadi sasaran api. Dari video amatir terlihat asap pekat membumbung dari lokasi kebakaran. Api membakar bangunan 2 lantai yang sekaligus dijadikan tempat pengepul barang bekas. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, hingga 1 unit mobil juga ludes dilalap api. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tepatnya lapak Pak Samsul ya, samping rumahnya Pak Haji Saroni. Yang kuning, yang kuning. Selanjutnya, saudara, seorang tahanan pengadilan dengan kasus penyebaran video asusila kabur saat menunggu sidang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap kembali saat berada di rumah kekasihnya. Tim Kejari dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap terdakwa di rumah kekasihnya di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa. Sebelumnya, saudara, pria berusia 20 tahun ini kabur saat akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Beralasan izin ke toilet, terdakwa kasus penyebaran video asusila ini terekam CCTV, kabur meninggalkan sidang. Usai ditangkap, terdakwa akan menjalani sidang ulang. Sementara itu, Kejari Makassar akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengawal sidang. Saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan oleh Forum Umat Islam Bersatu lantaran diduga melakukan penistaan agama saat memberikan sambutan di acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Saat memberikan pidatonya di acara Rakernas APPSI pada Selasa lalu, saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melontarkan candaan yang berujung pada pelaporan dirinya ke polisi. Forum Umat Islam Bersatu melaporkan Zulhas ke Barreskrim Polri karena menilai pernyataan mengandung unsur penistaan agama. Mereka juga menjelaskan bahwa laporan ini murni untuk kepentingan agama dan bukan politik. Secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan, sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Menanggapi dirinya yang dilaporkan atas candaannya dalam sebuah acara, Zulkifli Hasan tak merespon pertanyaan awak media. Usai melaksanakan konsolidasi pemenangan Pileg dan Pilpres pada para kader di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis sore, Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN tak merespon pertanyaan wartawan yang menanyakan perihal pernyataannya yang dinilai menistakan agama. Ia bahkan langsung berjalan meninggalkan kerumunan wartawan dan masuk ke dalam mobil.
Ya, makasih ya. Yuk kita ke pasar, lihat pasar yang terbakar. Pak, satu dari kami Pak, soal ucapan Bapak yang beberapa ya itu nanti lagi besok ya. Permisi Pak. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersafari politik ke Provinsi Banten dengan berdialog bersama mahasiswa. Anies berdialog dengan mahasiswa Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Kepada mahasiswa, Anies bicara soal perubahan dari banyak sisi, antara lain keadilan, kemakmuran rakyat, pendidikan, dan transportasi. Anies mendorong reindustrialisasi di Banten untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Lalu mengapa banyak yang berubah armadanya? Ngerti? Dapat kontrak yang pasti, mereka bisa melakukan pekerjaan armada. Angkotnya sekarang di Jakarta pada pakai AC, bukan disuruh pakai AC, karena mereka sudah punya pendapatan yang baik, mereka ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, akhirnya angkotnya pakai AC. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Universitas Pertahanan untuk bentuk Satgas Perumahan Murah sebagai solusi rumah murah ke masyarakat. Di sela kunjungan resminya ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Rabu kemarin, saudara, Prabowo menyampaikan pentingnya penyediaan rumah layak huni dengan harga murah. Hal ini melihat harga properti yang terus meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Prabowo yang juga calon presiden nomor urut 2 mengungkapkan Satuan Tugas Perumahan akan mengonsep dan membangun perumahan murah dan efisien. Mereka akan terus uji coba cari bentuk rumah cocok untuk Indonesia dengan harga yang semurah-murahnya. Ini tugas saya kepada mereka. Ya. Sekarang mereka sudah menemukan harga rumah murah sekitar di bawah 100 juta rupiah sampai jadi. Ya, tipe 36. Calon Presiden nomor urut 3, saudara, Ganjar Pranowo bertemu dengan anak muda. Ganjar berbicara soal peran anak muda dan industri kreatif. Ganjar berbicara dalam acara Teman Cerita Festival di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam acara itu, Ganjar di-roasting oleh anaknya sendiri, Alam Ganjar. Usai acara, Ganjar mengatakan pejabat publik seharusnya tidak anti kritik terhadap kebijakan. Alam kok nggak ada di Alam? Tapi kalau kritik kebijakannya menurut saya boleh-boleh saja. Saya 10 tahun kurang lebih menjadi gubernur mendapatkan kritikan-kritikan seperti itu. Maka seringkali kalau mereka kritik, datang aja. Kita ngobrol yuk, kita diskusi ya. Itu jauh lebih menarik. Artinya pasal karet soal kritikan itu akan dievaluasi. Oh iya dong, ya. Dan pejabat jangan baperan kalau dikritik gitu. Miris, tidak kekerasan terhadap anak berulang. Seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya terluka parah. Ulasannya usai jeda. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya ngegits. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin.
Baru, motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Miris, tindak kekerasan terhadap anak berulang. Seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya terluka parah. Memprihatinkan saudara, rasa-rasanya semakin marak kasus kekerasan dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya sendiri. Ayah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan mengadu ketika anak menghadapi masalah malah jadi sebaliknya. Ayah bukan lagi jadi sosok yang pantas untuk dijadikan tempat pelindungan yang penuh kasih sayang. Seperti kasus yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat, seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya mengalami luka parah. Ya, saudara, anak perempuan berusia 11 tahun ini jadi korban keganasan ayah kandungnya sendiri, Triwanto, sampai membuatnya harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan akibat luka yang dialaminya. Kejadian berlangsung pada Minggu 17 Desember lalu. Sang ayah gelap mata dan langsung memukul hingga melukai anaknya. Setelah tega menyiksa anaknya sendiri, tersangka langsung melarikan diri ke hutan. Peristiwa ini menjadi mimpi buruk bagi korban. Ya, meski sempat melarikan diri ke hutan pasca kejadian, tak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus Triwanto, pria berusia 47 tahun di salah satu warung di Desa Peninggaran Dharma, Kuningan, Jawa Barat. Pelaku hanya bisa pasrah, sama sekali tidak melakukan perlawanan saat akan diamankan petugas. Bersama dengan penangkapan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam hingga baju korban. Ya, saudara, di hadapan polisi pelaku mengaku emosi karena mendapat laporan kalau anaknya diduga mencuri uang tetangga. Tanpa mencoba mencerna keadaan terlebih dahulu, sang ayah langsung melakukan penganiayaan terhadap sang anak. Jeritan istri yang berada di lokasi kejadian tidak juga menghentikan aksinya melukai anaknya sendiri. Tak cuma memukul, tersangka mengaku tega membanting hingga melukai jari anaknya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Kekerasan Rumah Tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Itu pelaku mendapat informasi, di mana itu bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pada saat itu langsung kabur mengarah ke hutan di belakang rumahnya.
dan pelaku memang berhasil kita amankan dari Satreskrim Polres Kuningan beserta dengan Polsek Dharma itu melaksanakan penyisiran di lokasi tersebut, dan alhamdulillah pada hari Senin sekira pukul 18.00 itu kita bisa amankan di daerah Tugu Mulia. Dan saudara, ternyata tersangka selama ini memang punya watak temperamental. Dari pengakuan ibu korban, dirinya kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga oleh tersangka. Ibu korban mengaku, selama ini tidak berani melaporkan kasus KDRT karena terus diancam dan dipukuli oleh tersangka. Puncaknya, pada kejadian yang sampai melukai sang anak, istri dan anak tersangka tak mau lagi hidup bersama tersangka. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemulung ini ingin hidup damai bersama 3 anaknya. Takut oke karena galak ya, iya. Dan lagi nggak bisa berani melawan. Dan kejadian ini sering atau baru kali ini aja, Bu? Sering. Terus ibu sudah lapor belum sebelumnya? Sebelumnya enggak. Karena takut itu. Ya karena takut dianya ke akunya antar dipukulin juga. Tapi ibu sering juga dipukulin? Iya sering. Aku juga ini baru sehat. Istri dan anak tersangka mengalami trauma setelah kerap disiksa tersangka. Begitu tertekan, ibu korban berharap tersangka Triwanto dihukum setimpal dengan perbuatannya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kuningan menjelaskan, memang korban dan ibunya selama ini kerap mendapat kekerasan dari tersangka yang memiliki sifat temperamental. Adapun petugas akan melakukan trauma healing dan juga menurunkan psikolog untuk memulihkan kesehatan mental ibu dan anak tersebut. Dengan hasil perkembangan-perkembangan, jika diperlukan, jika dibutuhkan untuk pemulihan secara psikis anak ke psikolog, ke ahlinya, nanti kami akan bawa ke psikolog untuk termasuk keduanya, kepada ibunya juga, karena ibunya juga perlu diedukasi, perlu dikasih motivasi untuk bagaimana istilahnya mendidik anak berada yang terbaik untuk istilahnya anak di lingkungan keluarga yang baik seperti itu. Sebelumnya saudara, peristiwa ayah tega menganiaya anak kandung juga terjadi di Penjaringan Jakarta Utara 13 Desember lalu. Tak kenal ampun, seorang ayah lakukan penganiayaan bertubi-tubi kepada bocah berusia 11 tahun. Tindak kekerasan itu jelas terekam CCTV terjadi di tempat publik. Sang ayah bahkan tega membanting korban bernama Awan. Tak kuat terus-menerus dianiaya, Awan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Kekejaman Usmanto yang menyiksa anak kandungnya sendiri terekam jelas melalui CCTV. Dalam rekaman CCTV, tersangka Usmanto, pria berusia 43 tahun, berulang kali bersikap kasar kepada Awan. Tak puas hanya dengan memukul, Usmanto bahkan mengangkat tubuh kecil Awan lalu menjatuhkannya. Peristiwa ini terjadi di sebuah lorong gang rumah di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu lalu. Sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi Awan tak tertolong. Malu dan emosi, itulah alasan Uswanto sampai tega membanting tubuh kecil anaknya yang berakibat fatal menghilangkan nyawa Awan. Uswanto mengaku malu setelah ditegur tetangga karena kesal mendengar Awan menyerempet anak tetangga saat bermain sepeda. Tak pikir panjang, tersangka langsung menyiksa Awan. Ya saudara, isak tangis iringi pemakaman Awan di Muara Baru, Penjaringan. Meski berusaha tegar, Halimah, ibu Awan tak dapat menutupi kesedihan. Tak hanya keluarga inti Awan, teman-teman bermain Awan yang hadir di pemakaman juga terpukul atas kepergian Awan. Tetangga Awan yang mengenal Awan sebagai anak yang baik juga menangis terseduh-seduh melepas kepergian bocah 11 tahun itu. Ibu korban Halimah mengaku, suaminya memang punya watak temperamental. Kondisi perekonomian yang tengah menurun menjadi salah satu pemicu tersangka jadi cepat emosi. Yang bikin mancing dia emosi memang enggak sih, cuma ya biasa aja, cuma emang enggak begitu juga sih. Kalau lagi temperamen atau lagi marah itu suka over ya, suka di luar kontrol. Iya, suka di luar kontrol, karena ada pemicunya. Yang terutama ya karena ya keadaan keuangan lah, keadaan ekonominya lah gitu istilah. Kondisi keekonomian lagi kurang. Oh lagi karena kondisi keekonomian lagi kurang, lagi cepat gampang marah. Iya gampang marah. Dan juga dia fisiknya lagi capek gitu kan.
Ya, menurut keterangan tetangganya, Awan memang kerap mendapat tindakan kekerasan dari tersangka, sering dipukul. Bahkan terdapat banyak bagian luka di tubuh Awan. Meski ditanya penyebab luka oleh salah satu petugas PPSU, Awan tak pernah berterus terang. Ia hanya beralasan luka di sejumlah bagian badannya karena terjatuh. Kini saudara, Awan sudah menutup mata untuk selama-lamanya. Ia tak lagi bisa menggapai mimpinya menjadi pemadam kebakaran. Biasanya juga kalau dipukulin, habis dipukulin digendong bang, bawa ke rumah. Gak mau kejadian kayak gini. Baik dia mah siapa juga. Lebih dia tertutup sih sebenarnya. Kita yang lebih kenapa ada luka di perutnya. Oh, pernah ngelihat Pak? Ada Pak. Kebetulan ya kita ngelihat itu karena kita simpatik ke dia juga salah satu kita ngelihat kondisi perutnya yang bekas luka bakar kayak. Terus di palanya banyak bekas luka gitu. Kalau ditanya luka itu dia bilang luka apa Pak? Ya apa main jatuh gitu. Polisi akhirnya menetapkan Usmanto sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak ketiganya Awan. Usmanto pun sudah mendekam di Polres Jakarta Utara. Usmanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan Awan terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Menurut Polsek Penjaringan, Usmanto dikenal sebagai seseorang yang temperamen karena pecandu narkoba. Namun saat menganiaya Awan Rabu lalu, saudara, pelaku tidak dipengaruhi minuman keras dan obat-obatan narkotika. Artinya pelaku melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam kondisi sadar. Kepada polisi, Usmanto mengaku membanting anak ketiganya itu karena emosi akibat malu ditegur tetangga. Kemudian yang menyebabkan kematian adalah pada tengkorak yang kemudian mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Dua kasus tadi setidaknya kembali mengingatkan kita untuk tidak menganggap enteng kasus KDRT. Jika mengalami atau mengetahui kasus KDRT, harusnya langsung dicarikan solusi, jangan malah membiarkan. Semua pihak harus lebih responsif terhadap sinyal dan tindak KDRT, agar tidak lagi memakan korban. Saudara, informasi berikutnya di berita utama, nasi goreng menjadi menu santapan Presiden Joko Widodo ketika bermalam di ibu kota Nusantara. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Gue, Ari Raham, kopi gula aren lagi happening. Ini, top kopi gula aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Bisa dikreasiin susu kamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehit, gula arennya legit. Ngehit, try it. Dari Wings Food. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin.
Baru motor listrik Polytron Fox R. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, peristiwa penganiayaan yang dilakukan ajudan dari Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur viral di media sosial. Pelaku emosi lantaran korban tak memberi jalan untuk mobil sang bupati. Video terpaksa kami samarkan saudara karena mengandung unsur kekerasan. Ajudan Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur ini emosi lantaran mobil atasannya tak diberi jalan oleh sopir truk sawit saat melintas di sekitar Simpang Damai pada Rabu sore. Sopir truk dianiaya sang ajudan hingga Bupati Kutai Barat pun terpaksa turun dari mobil untuk melerai pertikaian. Ditemui wartawan pada Kamis sore saudara, Bupati Kutai Barat ini menjelaskan bahwa kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, Cawapres siap-siap debat. Saudara, debat Cawapres yang akan digelar di Jakarta Convention Center pada Jumat 20 Desember 2023 tinggal menghitung waktu. Masing-masing Cawapres mengaku siap dan telah membekali diri untuk tampil maksimal. Debat kedua Pilpres ini akan diikuti oleh Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Segala persiapan pun kini mulai dilakukan untuk membekali diri. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin mengaku membaca-baca kembali visi misi Amin. Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sangat irit bicara saat ditanya persiapan debat. Persiapan debat ini seperti apa, Mas? Nggak ada yang mau dibawa, Mas, kan soalnya banyak keberhasilannya nih, Mas, selama 2 tahun ini. Ya, lihat aja besok ya. Makasih ya, tak jalan dulu ya. Berbeda dengan lainnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak ada persiapan khusus jelang debat. Menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki, lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak, gitu aja. Berlangsung di gedung JCC Jakarta, debat Cawapres digelar Jumat 22 Desember 2023. Apakah akan ada kejutan dalam debat Cawapres ini? Kita akan nantikan bersama. Tim Liputan Kompas TV. Kita lihat berikutnya saudara, puskesmas tolak beri ambulans.
Saudara diduga tak mendapatkan fasilitas ambulans dari pihak Puskesmas Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Pak Sutri yang mengalami kecelakaan terpaksa menumpang sebuah mobil bak untuk dirujuk ke rumah sakit. Kasus ini pun saudara viral di media sosial. Gara-gara menghindari seekor ayam yang melintas di jalan, Jainabun dan suaminya terjatuh dari motor. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu ini mengakibatkan kedua korban terluka parah. Mereka langsung dilarikan warga ke Puskesmas Muara Gembong untuk mendapat perawatan. Namun alat kesehatan serta obat-obatan yang terbatas membuat mereka terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Ananda Babelan. Lantaran jarak yang jauh, warga pun memohon agar pihak Puskesmas bisa meminjamkan mobil ambulans. Permintaan itu terpaksa ditolak pihak Puskesmas dengan alasan mobil ambulans tengah rusak. Mengenai ambulan, memang sehari sebelumnya ambulan itu sedang dalam proses perbaikan di salah satu bengkel di daerah Cikarang karena trouble di bautnya di bagian ban. Terus kemudian pada saat yang bersamaan juga memang benar ada mobil puskesmas keliling. Nah, mobil puskesmas keliling itu bukan diperuntukkan untuk transportable pasien baik gawat darurat maupun pasien yang membutuhkan bantuan, karena itu biasanya untuk kita kunjungan posyandu. Karena tak mendapatkan fasilitas ambulans, Pak Sutri ini pun terpaksa dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil bak. Sementara viralnya kasus ini membuat pihak kecamatan memediasi warga dengan pihak Puskesmas agar kesalahpahaman bisa diselesaikan. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, saudara, sekeluarga tewas dibunuh. Warga Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan digebarkan dengan temuan 4 jenazah yang merupakan satu keluarga dalam kondisi mengenaskan. Polisi menduga mereka dibunuh dan tengah mengejar pelakunya. Temuan jenazah sekeluarga oleh polisi langsung membuat gempar warga Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin. 4 jenazah yang ditemukan diantaranya nenek berusia 70 tahun, seorang pria berusia 40 tahun, serta 2 orang anak berusia 5 dan 15 tahun. Para korban ditemukan di lokasi berbeda. 2 korban berada di dalam pondok, 1 korban berada di dalam septic tank, dan 1 korban lain ditemukan di tengah kebun. Keempat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Bukan justru oleh anggota kita sendiri. Jadi atas nama Bribka Rijal yang kebetulan saat itu bersama camat Sangat Desa ingin mengecek tanah, yang kemudian tanah itu di lokasi tempat tinggal korban ini. Dan pada saat itu ada bau busuk atau bau tidak sedap, nah itu makanya dicek. Hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab kematian para korban, namun polisi menduga kuat mereka dibunuh dan tengah mengidentifikasi pelakunya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi pilihan berikutnya, saudara, tiang listrik di tengah jalan. Saudara, sebuah tiang listrik menjadi sorotan warga. Pasalnya berdiri di tengah jalan raya Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi ini terjadi imbas pelebaran jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Seperti inilah penampakan tiang listrik yang berada di tengah jalan, tepatnya di Jalan Ikan Tombro atau kawasan Sudimoro, Kota Malang, Jawa Timur. Keberadaan tiang listrik di tengah jalan selama beberapa hari terakhir ini tentu sangat membahayakan para pengendara. Apalagi di malam hari yang minim lampu penerangan. Namun bukan karena disengaja. Sebuah tiang listrik milik PLN yang berdiri di tengah jalan nyatanya imbas dari pelebaran jalan. Usai menjadi sorotan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman langsung berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemindahan. Jadi kemarin dari PLN sudah ke kantor koordinasi, jadi itu sudah terprogram dari PLN ya.
nanti mau dipindahkan. Paling tidak, di situ kan ada 4 yang perlu dipindah. Tapi paling tidak prioritas yang harus dipindahkan dulu itu ada 3. Saat ini sejumlah pekerja sudah mulai melakukan pelepasan kabel pada tiang listrik. Sebuah tiang listrik ini akan digeser ke pinggir menyesuaikan dengan pelebaran jalan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi terakhir, Saudara, Jokowi makan nasi goreng di IKN. Setelah melakukan groundbreaking sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah menteri dan pejabat negara untuk bermalam dan menyantap nasi goreng di Ibu Kota Nusantara. Nasi goreng jadi menu santapan Presiden Joko Widodo ketika bermalam di Ibu Kota Nusantara Rabu malam. Pada jamuan makan malam ini, Jokowi turut mengajak sejumlah menteri, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Ridwan Kamil. Dan seperti biasa, untuk acara santap malam di IKN kali ini, Jokowi turut membawa 4 juru masak istana. Acara makan malam ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Superblok Ibu Kota Nusantara. Saudara, lebih dari 13.000 penumpang kereta memadati area stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada hari pertama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 Kamis siang. Usai jeda kami kembali. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mari persiapkan liburan akhir tahun luar biasa bersama Pertamina yang juga telah siap menghadirkan pengalaman liburan mengesankan bersama semangat energi terdepan yang dihadirkan Pertamina. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Gue, Ari Raham, kopi gula aren lagi happening. Ini, top kopi gula aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Bisa dikreasiin susu kamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehit, gula arennya legit. Ngehit, try it. Dari Wings Food. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. PSI menang, pasti menang.
PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Anda kembali di Berita Utama. Saudara, pemain sepak bola naturalisasi asal Nigeria Ekwato Gustavo Soloka alias Olisa ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang dilakukan di Karawaci, Tangerang, Banten. CCTV ini merekam jelas tindakan kekerasan dilakukan Olisa pada seorang pemuda pada 8 Desember lalu. CCTV inilah yang jadi bukti kuat. Polisi menetapkan Olisa sebagai tersangka dan ditahan di Polres Tangerang Kota. Dari pemeriksaan polisi, motif pelaku penganiayaan korban lantaran kesal karena ditegur korban. Akibat kejadian ini, gendang telinga sebelah kiri korban pecah sehingga harus menjalani perawatan. Sudah kita amankan ya, dan sudah kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka, dan saat ini untuk pelaku sudah kita lakukan penahanan. Kemudian motif dia melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut karena pelaku kesal terhadap korban. Ribuan pemudik Natal dan Tahun Baru tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang pun membludak di dermaga pelabuhan pada Kamis pagi. Sebanyak 1.500 penumpang tiba dari Malaysia dan Kalimantan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dermaga pelabuhan disesaki ribuan penumpang yang berdesakan turun dari atas kapal. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang, Otoritas Pelabuhan Nusantara akan memajukan jadwal lantaran tidak adanya penambahan armada kapal. Lonjakan penumpang juga mulai terjadi di Pelabuhan PH Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Mayoritas penumpang berangkat dari Sitaro ke luar daerah, seperti Manado, Bitung maupun ke Sangihe. Puncak mudik diperkirakan terjadi sehari sebelum Natal. Sebanyak 6 unit kapal reguler dan 1 perintis disiagakan saat puncak mudik. Pelabuhan alternatif juga disiapkan di Pelabuhan Ulu untuk kapal cepat dan Pelabuhan Sawang untuk kapal reguler jadwal berangkat sore. Lebih dari 13.000 penumpang kereta memadati area stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada masa pertama angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 Kamis siang. Kepadatan penumpang terlihat mulai dari area check-in tiket, area ruang tunggu hingga peron stasiun. Sambil membawa barang bawaan, mereka tampak antre untuk dapat masuk ke area peron stasiun. Para penumpang kereta memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Diprediksi
Puncak kepadatan tanggal 22 hingga 23 Desember mendatang. Peningkatan jumlah penumpang pesawat mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta siang hari ini dan naik 12%. Kamis siang ini ada sekitar 150.000 penumpang pesawat yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara prediksi arus liburan Natal dan Tahun Baru terjadi tanggal 22 dan 29 Desember. Ada 170.000 penumpang dan arus balik pada 4 Januari 2024 dengan jumlah yang relatif sama. Otoritas bandara menyebut ada peningkatan jumlah penumpang sekitar 12% dibanding tahun 2022. Sejumlah antisipasi dilakukan termasuk menambah personel keamanan. Ya, untuk peningkatan terlihat mulai hari ini dan ini pun masih sifatnya fluktuatif. Tapi secara overall kita bandingkan dengan tahun lalu itu ada peningkatan sekitar 12% dibanding tahun 2022. Di tahun ini naik sekitar 12%. Yang masih mendominasi di domestik adalah Denpasar, kemudian Deli Serdang, dan Surabaya. Untuk internasionalnya masih didominasi ke Singapura, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan potensi kemacetan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang disoroti adalah Tol Cipali. Menhub menyebutkan 5 titik yang berpotensi macet saat liburan Natal dan Tahun Baru. Di antaranya Tol Cipali, Pelabuhan Merah, dan Pelabuhan Ketapang. Jalan tol masih menjadi favorit pengguna jalan yang akan berlibur Natal dan Tahun Baru. Menhub juga menyebut terjadi peningkatan 43% dibanding tahun lalu. Ada di sana, yaitu 5, ya, ada di Cipali, ada di Merak, ada di Ketapang, Soekarno-Hatta, dan Bali, Ngurah Rai. Dapat kami jelaskan bahwa untuk Cipali, alhamdulillah bersama stakeholder, bersama Pak Korlantas, juga bersama teman-teman jasa marga, kita sudah memiliki satu sistem yang bisa mengantisipasi jumlah-jumlah yang akan bergerak di satu tempat. Jalan tol fungsional Solo Jogja ruas Banyudono Boyolali hingga exit tol Ceper Klaten Jawa Tengah siap dibuka. Tol sepanjang 13 km ini akan digunakan sebagai jalur fungsional untuk arus mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasional jalan tol Solo Jogja ini akan resmi dibuka pada Jumat 22 Desember besok. Jalur fungsional jalan tol ini akan dioperasikan dalam 2 periode, yakni saat arus mudik Natal dan arus balik setelah Tahun Baru. Hanya kendaraan roda 4 golongan 1 non-bus dan non-truk yang diperbolehkan lewat jalur fungsional ini. Kecepatan maksimal kendaraan dibatasi 40 km per jam. Meski sudah layak dilalui kendaraan, para pengendara diimbau tetap mempersiapkan kondisi kendaraan karena jalan tol Solo Jogja belum 100% selesai pembangunannya. Enam jembatan penghubung di Nagari Kabupaten Solok, Sumatera Barat hanyut diterjang banjir bandang pada Rabu petang. Selengkapnya, sesaat lagi di Berita Utama. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mari persiapkan liburan akhir tahun luar biasa bersama Pertamina yang juga telah siap menghadirkan pengalaman liburan mengesankan bersama semangat energi terdepan yang dihadirkan Pertamina.
Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk. Bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol. Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Detol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Detol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Detol, yakin terlindung setiap hari. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk. Bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol. Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Detol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Detol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Detol, yakin terlindung setiap hari. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru, motor listrik Polytron Fox R. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saudara, bencana banjir bandang terjadi di permukiman warga di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Rabu sore. Dalam video amatir warga, tampak banjir bandang dengan material seperti batu, tanah, kayu, dan lumpur meluncur dari perbukitan. Akibat kejadian ini, 2 rumah warga hanyut terbawa derasnya banjir hingga ke Danau Toba. Selain itu, banjir bandang juga merusak areal permakaman warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi sebanyak 28 keluarga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman.
6 jembatan penghubung di Nagari, Kabupaten Solok, Sumatera Barat hanyut diterjang banjir bandang pada Rabu petang. Banjir juga merusak kawasan perkebunan dan ladang milik warga. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Rabu 6 Desember lalu, publik digemparkan oleh kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Empat anak itu berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Yang membuat semakin miris adalah pelaku pembunuhan tak lain ayah kandung keempat anak bernasib naas itu, Panca Darmansyah. Jasad keempat anaknya ditemukan berjejer dalam kamar sekitar pukul 2 siang. Sementara sang ayah sudah tak sadarkan diri setelah mencoba bunuh diri. Setelah itu udah terbuka pintu, keluarganya kan masuk. Wah, begitu dia masuk keluar nangis. Nangis dia lihat ada mayat. Nah, itu bawa saya lapor polisi. Di kamar, dia ayahnya di kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Saat tiduran di kamar mandi. Telanjang nggak berpakaian. Nah, terus anaknya itu 4 berjejer rapi di berjejer rapi. Di atas kasur. Di atas kasur 4. Keterangannya sih katanya di suaminya megang pisau. Rencana mau bunuh diri. Tapi kalau nggak bisa dia nggak bisa. Akhirnya katanya kalau keterangan adanya kakaknya, keluarganya yang masuk ke dalam itu dilihat masih dipegang tidak nafas. Masih hidup. Tapi tidak sadarkan diri. Ya, akhirnya kan saya lapor polisi, dibawa sama polisi ke rumah sakit. Setelah memeriksa 12 saksi, polisi pun menemukan bukti yang mengejutkan, yakni pelaku merekam seluruh adegan pembunuhan anaknya satu persatu dengan ponsel miliknya. Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Menurut tetangga pelaku, beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi, pelaku terlibat pertengkaran hebat dengan sang istri. Oke, yang Bapak tahu waktu itu apa? Yang
informasi waktu hari dari ini? tetangga. Waktu itu tetangga ceritanya? KDRT berantem ya kan, dari mulai jam 6 pagi kalau nggak ya. Iya. Gitu. Datang sampai orang tuanya datang, ya kan, adiknya datang. Iya. Sampai adiknya sendiri mau ini dihajar juga kan gitu. Oh, mau dipukul juga? Adiknya? Jadi bukan hanya istrinya? Adiknya siapa? Adik si perempuan. Adik si istri perempuan. Oke. Mau melarahin ya kan? Iya. Seperti pukul juga apa kali kan? Pukul tendang gitu kabar itu ya. Iya. Kayak gitu udah. Tapi dilerai akhirnya. Tidak jadi. Dilerai. Sama orang tua, sama orang tua ke rumah sakit yang akhirnya kan gitu. Tapi waktu itu Pak, apa motif akhirnya dilakukan KDRT itu? Kalau mungkin dari cerita atau mungkin yang Bapak dengar? Asumsinya ada yang selingkuh, cemburu apa, kurang paham juga saya. Yang selingkuh siapa Pak? Si istri. Si istrinya? Itu tuduhan suami kayak gitu. Tuduhan suami ya? Oke. Ini hasil pemeriksaan dari beberapa saksi dan disesuaikan dengan barang bukti yang sudah kami amankan. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu. Dalam kondisi belum sepenuhnya pulih, ibu korban tak kuasa melepas kepergian keempat buah hatinya. Sang ibu yang saat kejadian dalam perawatan di rumah sakit akibat KDRT hingga kini belum diperiksa polisi. Peristiwa memilukan lainnya, yakni bunuh diri satu keluarga, yakni ayah, ibu, serta anak. Diduga pemicu utamanya karena terlilit utang puluhan juta rupiah. Mirisnya, salah satu anak kembarnya yang selamat ditinggalkan sebuah surat yang bertuliskan, "Kakak jaga diri, papa, mama, dan adik pergi dulu. Nurut Uti, Kung, tante, dan om, belajar yang baik. Uang papa mama untuk pemakaman jadi satu. Love you kakak, papa." Yang tak kalah menyedihkan, yakni kasus meninggalnya seorang anak berusia 11 tahun, Kurniawan, di Penjaringan Jakarta Utara akibat dibanting ayahnya usai menabrak anak tetangganya saat bermain sepeda. Karena emosi sang ayah yang tak terkendali, Kurniawan mengalami patah tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak sebelah kiri. Kekerasan juga menimpa seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat baru-baru ini. Jari telunjuknya nyaris putus akibat digergaji ayahnya. Sang ayah gelap mata menggergaji jari anaknya karena marah anaknya dilaporkan mencuri. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjadi yang tertinggi, yakni 16.000 lebih kasus pada tahun 2023. Sementara korban terbanyak rata-rata berusia 0-17 tahun pada tahun ini sebanyak hampir 18.000 anak. Ketidakstabilan emosi dalam keluarga hingga berakibat kematian pada buah hati menjadi pelajaran yang sangat mahal. Rumah sudah seharusnya menjadi tempat teraman bagi setiap insan. Dalam sepekan, kasus orang tua menyiksa bahkan membunuh anaknya sendiri jadi fokus perhatian dan pemberitaan. Saya ingin menanyakan hal ini, mengapa orang tua kandung tega menyakiti bahkan membunuh anaknya sendiri? Saya akan menanyakan pada Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta, Anelia Sarisani. Mbak Anel, terima kasih sudah di Rosi. Kita tahu ada di awal bulan Desember ini ada kasus seorang ayah mengakhiri hidup anaknya. Ada 4 orang umur 1, 3, 4, dan 6 tahun dengan cara dibekap. Sebagai seorang psikolog saya ingin tanya dulu, apa yang pertama kali terlintas dalam benak Anda ketika mendengar ini pertama kali? Oke. Saya berpikir siklus kekerasan apa nih yang sudah terjadi dalam keluarga ini. Karena kekerasan itu bukan sesuatu yang terjadi dalam ruang hampa. Tidak mungkin sekonyong-konyong pada suatu hari yang cerah si bapak berpikir mau membunuh anaknya. Ini pasti sudah terjadi sebuah rangkaian, ada tindakan-tindakan, ada kejadian-kejadian yang mendahului, bahkan mungkin bertahun-tahun sebelumnya bisa jadi juga
saat dia belum menjadi orang tua pun ada siklus kekerasan yang sudah terjadi. Jadi apapun itu pasti ini tidak pernah sekonyong-konyong, tidak pernah secara mendadak ada kekerasan dengan sedemikian sadisnya. Pasti juga sudah ada pengalaman sebelumnya. Ini yang bisa kita dengar hanyalah dari keterangan para tetangga yang mengatakan memang sering ada perselisihan, pertengkaran di antara suami istri ini. Lalu kemudian sang ayah mengakhiri hidup anak-anaknya sendiri. Apa kira-kira bisa nggak langsung diambil benang merahnya atau relevansinya antara pertengkaran orang tua, ibu yang mendapat kekerasan dari sang suami, dan kemudian si ayah membunuh anak-anaknya sendiri? Oke. Mungkin di awal saya perlu disclaimer, saya tidak bisa secara mendetil pada kasus ini karena saya tidak melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi yang saya ketahui terbatas yang ada di media, gitu ya. Bisa jadi kasus masalah domestik, masalah dalam rumah tangga tersebut adalah pencetus. Jadi dia yang men-trigger, ibaratnya pistol, pelurunya sudah ada, nggak tahu berapa tahun yang lalu. Nah ini yang menarik pelatuknya adalah kejadian tersebut. Apapun itu isu yang menyebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, gitu ya. Jadi bisa jadi kemudian si pelaku atau ayah ini merasa bahwa dunia ini sudah menjadi tidak adil, baik buat dirinya maupun buat anak-anaknya. Karena mungkin kemungkinan besar dia tidak punya pengalaman memecahkan masalah dengan baik, tidak punya pengalaman relasi yang sifatnya afektif gitu ya, yang penuh dengan cinta kasih, maka jalan keluar buat dia ya tadi tidak ada lagi di dunia ini, dengan termasuk membawa anaknya, dan kemudian dia memposisikan anaknya dalam kondisi damai, jadi dibaringkan di tempat tidur dalam posisi beberapa sejumlah media mengatakan seperti tertidur, gitu kan. Jadi kan anaknya damai itu, tertidur gitu. Dan kemudian dia ditemukan dalam kondisi sudah ada luka sayat, si ayahnya kemudian mengakhiri hidupnya sayat sendiri. Dan berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Andai kata tidak dengan segera ditemukan, bisa jadi si ayah juga tidak selamat, seperti itu. Jadi mungkin di dalam benak psikologis atau di dalam realitas psikologis si ayah, ini adalah jalan keluar terbaik buat dia dan anak-anaknya. Kan awalnya, pertengkaran keluarga, suami dan istri, sang istri mendapat perlakuan kekerasan dari sang suami sehingga sang istri harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada yang menduga bahwa anak-anak, 4 orang anak yang bersama si sang suami atau bersama ayahnya, yang harusnya anak itu berada di tempat aman, justru dibunuh atau diakhiri hidupnya oleh ayahnya sendiri. Di mana miss-nya ini? Kan sudah ada nih, ibu mereka dipukulin oleh bapaknya, ibunya masuk rumah sakit, kan? Dan kemudian bapaknya bersama anak-anaknya, bapaknya sendiri bunuh anak-anaknya. Ada nggak sebuah kelalaian yang terjadi sehingga 4 anak ini harus jadi korban? Kalau mau dibilang kelalaian mungkin, tanpa bermaksud menunjuk siapapun di sini, ketika memang sudah terjadi ada satu tindak kekerasan saja dan kekerasannya berarti cukup besar sampai si ibu harus dirawat di rumah sakit. Dan kejadian dari yang saya baca lagi, kejadian dari ibunya dirawat di rumah sakit sampai kejadian si anaknya dibunuh itu kan ada jeda waktu yang 1 atau 2 hari gitu. Berarti kan sebenarnya ini harusnya sudah bisa menjadi waktu untuk memisahkan si pelaku dengan baik korban maupun kemungkinan korban lainnya. Meskipun itu anak kandung sendiri. Meskipun anak kandung. Jadi ini pelajaran sebenarnya, Mbak Ana. Karena begini, ketika ibu sudah mendapat perlakuan kekerasan sampai harus masuk rumah sakit, maka anak-anak tetap harus bisa dilepaskan dari si ayah. Betul. Karena ini punya peluang sang ayah bisa melakukan kekerasan yang sama pada anak-anaknya. Meskipun orang akan berpikir kan bersama ayahnya, anak-anak bersama ayahnya adalah tempat yang paling aman misalnya. Ini harus dibantah. Belum tentu ayah, orang tua kandung, keluarga kandung itu adalah tempat paling aman. Apalagi kan sudah ada presiden bahwa dia bahwa sudah ibu anak-anaknya dipukulin.
seperti itu. Itu harusnya langsung anaknya diamankan, ditempatkan di situasi yang aman, rumah aman kah atau tempat perlindungan lainnya. Setelah sang ayah mengakhiri hidup anak-anaknya, dia merekam. Dan sebelum mengakhiri hidup anak-anaknya, sang ayah ini merekam dulu dan kemudian menuliskan tulisan thanks, puas Bunda, thanks for all. Dari pengalaman Anda memeriksa para pasien, ini sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dan apa yang terjadi sebenarnya pada bapak ini atau ayah anak-anak ini? Oke, sekali lagi saya tidak tahu riwayat si bapak sebelumnya bagaimana. Tapi dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, bisa jadi bapak ini adalah pelaku yang juga sekaligus korban. Dia juga adalah korban kekerasan di fase kehidupan dia sebelumnya, entah di masa kanak, remaja, dia juga adalah korban seperti itu. Kalau statement bahwa puas Bunda, thanks for all, apakah ini sebuah bentuk apa? Biasanya orang mengirim pesan ini mau kasih tahu apa? Ini multi interpretasi sebenarnya. Bisa jadi dia bragging. Saya sudah melakukan ini loh, puas nggak? Menyombongkan diri, bisa. Bisa juga ini adalah semacam pernyataan bahwa dia sudah puas. Yang puas dia, gitu, pelakunya. Bukan kayak Bunda puas kan, aku sudah melakukan kejahatan ini, gitu. Sekali lagi ini sangat multi interpretasi seperti itu. Apalagi kabarnya ini kan dituliskan dengan menggunakan darah. Kita nggak tahu darah. Ya kan, karena satu-satunya yang berdarah adalah dia. Jadi mungkin darah dia. Anak-anak kan tidak berdarah. Ya. Gitu. Pelajaran pertama dari kasus yang menyita perhatian ini di awal Desember di Jagakarsa adalah ketika ada kekerasan yang terjadi pada sang ibu, maka harus secepat mungkin anak-anak pun dilepaskan dari sang ayah. Bahkan gak hanya anak-anak, kalau di rumah itu ada orang tua, lansia, itu pun semua diamankan. Gitu. Walaupun sekalipun orang tua atau orang dewasa lainnya dinilai mungkin mampu melindungi dirinya sendiri, kita nggak pernah tahu. Seorang anak ditinggal sebatang kara usai ayah, ibu, dan saudara kembarnya tewas bunuh diri. Sang ayah yang bekerja sebagai guru SD diduga tidak sanggup menanggung utang puluhan juta rupiah. Kami kembali saat lagi. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Menangkan rakyat. Kompak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Kompak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan.
Karena Dettol, sensasi cool, 5 derajat, dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Jenta-jenta itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Inisial ARE yang merupakan saudara kembar AKE. Dua korban, yakni ibu dan anak, saat ditemukan sudah tak sadarkan diri dengan kondisi mulut berbusa. Sedangkan sang ayah masih sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Munir Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, meski nyawanya tak dapat diselamatkan. Anaknya suruh minta tolong sama bapaknya katanya. Kalau bapaknya ada tapi masih hidup itu waktu itu. Maksudnya gimana Pak? Masih bapaknya itu luka. Ininya diiris ini. Tangannya ini. Kalau ibunya ya biasa tidur gitu, tangannya yang gini ibunya itu. Ada luka? Ibunya nggak ada luka, ibunya yang anaknya nggak ada luka, yang luka itu bapaknya. Polisi menduga tewasnya 3 orang dalam satu keluarga di dusun Borobugis, Kabupaten Malang ini akibat bunuh diri. Sang ibu dan anak perempuannya yang duduk di kelas 1 SMP ini diduga tewas akibat keracunan. Sebab tidak jauh dari tubuh korban ditemukan obat nyamuk sekaligus gelas. Selain itu, polisi juga menemukan pisau di kamar tempat korban tewas yang diduga digunakan sang ayah untuk menyayat tangannya. Ironisnya, sang ayah meninggalkan sebuah pesan di meja rias untuk sang putri AKE yang selamat. Kakak jaga diri. Papa, mama, adik pergi dulu. Nurut Uti, Kung, Tante, dan Om. Belajar yang baik. Uang papa mama untuk pemakaman jadi 1. Love you kakak, papa. Sejauh ini, aksi bunuh diri satu keluarga di Kabupaten Malang ini diduga karena sang ayah terlilit utang yang jumlahnya belum bisa dipastikan polisi. Hutang konvensional sih masih mendominasi, dikarenakan kalau untuk kaitannya dengan pinjol, untuk handphone dari Bapak W ini sampai sekarang masih belum dapat ditemukan. Pada hari Minggu, bapaknya menyampaikan bahwa handphone papa rusak nak. Karena kebiasaan si AKI ini diantar dan dijemput oleh bapaknya. Di mata rekan-rekan sesama guru, W dikenal sebagai sosok yang ceria dan religius. Tak ada yang menyangka jika hari Senin 11 Desember lalu adalah hari terakhir korban mengabdi sebagai guru SD. Menunjukkan sikap yang bagaimana tidak tetap ceria, penampilannya rapi, smart, semua tugas kalau dapat tugas dia dikerjakan dengan baik. Jadi tidak ada ini hal yang mencurigakan atau apa itu tidak ada sama sekali. Dia sangat agamis sekali, waktunya sholat juga sholat. Masih bersama saya Ketua Ikatan Psikolog Klinik Wilayah Jakarta yang pernah menjadi Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Anelia Sarisani. Sekarang kita melihat case yang kedua di Malang. Satu keluarga bunuh diri, diduga alasannya utang. Tapi ada satu anak yang dibiarkan hidup dengan pesan jaga diri. Saya mau masuk dulu dari profiling sang ayah, seorang guru, pendidik. Dan ia juga disebutkan sebagai seorang yang sepertinya tidak ada masalah. Dari pengalaman Anda selama ini, apakah kasus ini baru atau sesuatu yang biasa memang orang yang stres, apapun pekerjaannya, dia bisa secara nekat mengambil jalan pintas? Ya, jadi kalau tekanan ekonomi, tekanan sosial itu memang sangat mempercepat, mengeskalasi segala sesuatu yang terkait dengan perilaku, tindakan-tindakan yang nekat seperti ini. Tapi ini guru loh. Ya, tapi guru kan juga manusia. Dia juga bisa tertekan. Dia juga bisa tidak punya jalan keluar.
ketika ini sudah sedemikian menekannya dan juga kemudian kalau memang benar ini adalah masalah keuangan, hutang, kalau sampai terbuka, citanya sebagai guru akan menjadi sangat memalukan, akan sangat buruk. Mendingan ini diakhiri sekarang saja daripada nanti menjadi lebih buruk namanya. Karena buat guru mungkin lebih berharga citranya dibandingkan nyawanya, misalnya seperti itu. Kalau kita lihat apa yang dia lakukan, istri dan anaknya yang kembar itu tidak ada kelihatan tanda-tanda penyiksaan, yaitu seperti diminta untuk minum racun gitu ya. Tapi anaknya ditinggalkan, satu orang yang kembar juga gitu. Ini apa sih? Nah, makanya ini tidak bisa kita bilang sebagai sebuah kasus klasik depresi. Biasanya orang tua yang depresi itu memang akan membawa serta anak-anaknya untuk meninggalkan dunia yang kejam ini dan mereka mati bersama gitu ya. Dunia yang tidak adil ini ditinggalin aja mati bersama, tapi ini ditinggalkan satu. Nah, ini memang tidak bisa dibilang kasus klasik ya untuk kita katakan depresi. Dan ketika tadi tidak ada informasi mengenai bagaimana dia sebelumnya, apakah terjadi perilaku kekerasan sebelumnya, ini kan kita nggak punya datanya. Nah, jadi ini memang bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi ini memang yang harus terus dicari dan apakah akan terungkap kenapa disisakan satu atau tidak, ini juga belum tentu, kita belum tahu. Kalau kita lihat posisi ibunya begitu, kan kalau dilihat dari rekonstruksi awal bahwa si ibu atau istrinya dan anaknya untuk duluan mengakhiri hidupnya. Baru kemudian sang ayah gitu. Mengapa ibu dalam hal ini seperti tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatakan tidak, saya tidak mau. Apalagi kemudian meninggalkan anaknya satu-satunya atau yang sendirian dibiarkan sebatang kara. Ya. Sekali lagi kita tidak tahu presidennya seperti apa, tapi bisa jadi ini bukan dipaksa. Jadi si ibu dan si anak ini memang juga sukarela untuk mengakhiri hidup mereka. Gitu, karena tidak ada tanda-tanda penolakan, tidak ada tanda-tanda perlawanan kan. Jadi memang mereka juga memang sudah mau gitu untuk mengakhiri hidup. Ketika sejumlah orang berada dalam satu lingkungan yang sama dan sepertinya mungkin mereka tidak punya tidak punya relasi yang cukup baik dengan lingkungan sekitarnya atau tidak punya support system yang baik, maka mereka kemudian dinamika psikologisnya, psikodinamikanya juga akan kurang lebih sama gitu. Jadi ketika si bapak mungkin yang punya ide awal untuk ini kita akhiri saja bersama, maka itu juga diadopsi oleh itu ibu. Tadi pertanyaan saya, mengapa tidak ada kekuatan apapun, perlawanan apapun dari sang ibu untuk mengatakan ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan. Apalagi kemudian ada satu anak yang ditinggalkan sebatang kara. Apakah mengapa sang istri seperti tidak memiliki kekuatan apapun? Bisa jadi bukan tidak memiliki kekuatan, karena bisa jadi dalam value bersama mereka, karena mereka kan sudah sekian lama, anaknya sudah 13 tahun ya, sudah sekian lama mereka sudah punya value yang sama. Nah, jadi kita juga nggak tahu nih apa faktor yang menyebabkan satu anak ini ditinggalkan gitu. Pakai surat lagi ya, jaga diri dengan baik-baik. Kenapa hanya dia yang ditinggalkan? Apakah kemudian dinilai dari dua anak ini, anak yang ini akan nanti bisa bisa memperbaiki nama keluarganya kah, atau anak ini punya potensi tertentu yang akan bisa memperbaiki, membersihkan nama keluarga dan segala macam, kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran. Dari kasus di Jagakarsa, 4 anak diakhiri hidupnya oleh ayahnya sendiri. Ayahnya bunuh diri, tetapi mencoba membunuh diri tapi tetap selamat. Tetapi yang jadi korban sesungguhnya juga ada seorang ibu yang dia di rumah sakit, yang di kasus Jagakarsa dan baru bisa tahu 4 anaknya meninggal. Dan sekarang ada anak sendiri SMP sebatang kara karena keluarganya memilih untuk bunuh diri. Ini Anda kan kompetensi minatnya pada tumbuh kembang dan trauma. Bagaimana dua perempuan ini, seorang ibu dan seorang remaja, bisa menjalani kehidupan selanjutnya ya? Berat banget sih ini.
Ini berat banget. Kita kenal dalam trauma sebenarnya tidak ada yang namanya sembuh. Yang bisa kita lakukan adalah membantu, mendampingi, memberikan dukungan untuk rasa sakit akibat trauma itu bisa mungkin secara perlahan-lahan akan berkurang. Jadi ini nggak akan pernah bisa hilang apapun ya, tidak bisa dihilangkan. Hampir tidak bisa. Tidak mungkin ya, buat sang ibu maupun dengan si anak ini. Karena ketika saya mendengar dan melihat berita ini, yang pertama kali saya ada dalam benak saya adalah, wow, ini ibu ini bagaimana dia akan menjalani hidupnya dengan 4 anak kandungnya yang kemudian tidak bisa dilihatnya kembali dan diakhiri hidupnya oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, ini berat banget. Gara-gara sang anak menabrak anak tetangga saat bersepeda, sang ayah tega membanting sang anak hingga tewas. Kami kembali saat lagi. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, polisi menangkap 2 pengemudi ojek daring yang berperan sebagai pengedar sabu di kota Bandung, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti sabu seberat 7,9 kg. Pelaku ditangkap polisi berdasarkan penggerebekan yang dilakukan polisi di wilayah Batu Nunggal dan Kiara Condong, kota Bandung. Kasus ini terungkap berdasarkan keterangan salah satu pelaku lain yang telah ditangkap lebih dulu oleh polisi. Barang bukti 7,9 kg sabu disembunyikan pelaku di rumah kosong dan bagasi motor. Sabu tersebut dilaporkan berasal dari kota Bandung dan akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Total, polisi menangkap 5 pelaku dalam kasus ini. Demikian Kompas Update. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigrow. Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Menangkan rakyat. Terus menangkan
Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Otopsi dari korban ya, atas nama K, umur 11 tahun ya, kelahiran tahun 2012. Penyebab kematiannya adalah akibat kekerasan tumpul pada dahi kiri yang mematahkan tulang tengkorak serta mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Bak kesetanan, Usmanto alias Usman tega membanting putranya sendiri hingga tewas. Awan, bocah berusia 11 tahun, harus kehilangan nyawa secara mengenaskan di tangan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa bermula saat Awan tanpa disengaja melindas teman sebayanya saat bersepeda yang tak lain tetangganya. Teguran dari tetangga atas kenakalan Awan pun sampai ke telinga sang ayah yang kala itu sedang tidur siang. Mulai dari sinilah insiden keji Usman terjadi. Tak cukup sekali, Usman membanting sang anak sebanyak 2 kali hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Usmanto sebagai tersangka penganiayaan terhadap Awan yang menyebabkan kematian. Jadi posisi pada saat dibanting ya, tangan kemudian kaki mengalami cedera dari luka tumpul. Kemudian yang menyebabkan kematian adalah pada tengkorak yang kemudian mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Perilaku temperamental yang sering ditunjukkan Usman ternyata juga dibenarkan sang istri. Kalau lagi temperamen atau lagi marah itu suka over ya, suka seperti luar kontrol. Iya, suka luar kontrol. Ya karena ada pemicunya. Yang pertama ya karena ya keadaan keuangan lah, keadaan ekonominya lah. Awan yang dikenal sebagai sosok yang baik dan ceria itu kini sudah tiada. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, juga teman-temannya yang turut mengantarnya ke peristirahatan terakhir pada 14 Desember lalu. Bersama saya Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta yang juga pendiri Petak Pintar Center for Learning Problem, Anelia Sarisani. Ini case ketiga yang juga menyita perhatian kita semua, yaitu kasus yang terjadi ayah tega banget membanting anaknya sampai tewas. Kok bisa ada ya ayah sadis banget kayak begini nih? Ya bisa jadi dia juga dulu korban. Dia pernah mendapatkan kekerasan yang mungkin tidak kalah sadisnya. Ditambah dengan berbagai himpitan kehidupan, dia kemudian tidak punya lagi kendali. Berarti dia bermasalah lah ya pasti. Ya. Artinya betul kita harus melihat riwayat hidupnya, tapi kemudian bisa jadi sesadis ini, ya. Membanting anaknya tanpa perikemanusiaan. Dan sekali lagi, pasti ini nggak mungkin terjadi sekali. Betul. Anak ini pasti sering juga mendapat perlakuan kekerasan dari ayahnya, hanya didiamkan. Betul. Bukan kejadian pertama. Kalau kita tadi lihat sang ibu menjawab pertanyaan dan mengatakan bahwa ya memang begitu karakternya, bisa nggak koreksi saya kalau salah, ada semacam sikap permisif yang seolah mengatakan iya memang orangnya keras,
suka pemarah, sehingga kekerasan demi kekerasan yang seharusnya sudah terhentikan gitu kan, atau bisa dihindari, jadi kemudian sekarang puncaknya karena sang ibu juga seperti ya udahlah mau diapain lagi, memang bapaknya keras dan temperamen. Menurut saya bukan cuma sekadar permisif tapi juga tidak berdaya. Bisa jadi si ibu ini juga menerima sejumlah perlakuan, cuman ya tadi tidak ada pilihan lain. Ya, seperti itu. Harus tinggal bersama seorang suami yang juga melakukan kekerasan padanya, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana. Dan dia juga mungkin tidak punya penghasilan sendiri, tidak punya tempat tinggal. Di mana lagi? Dia mau kemana lagi? Gitu. Ya terpaksa dia di situ dan harus menerima mungkin juga perlakuan-perlakuan yang keras terhadap dia, perlakuan-perlakuan yang menyebabkan berbagai luka baik fisik maupun psikologis, dan termasuk juga yang terakhir ini adalah kepada anaknya. Kalau kita lihat urutan peristiwanya adalah dia dikomplain lah sama tetangganya karena anaknya ini nabrak anak tetangganya gitu. Ayah marahnya bisa seperti itu hanya karena teguran dari tetangga? Ketika seseorang punya nilai, punya value bahwa harga diri saya yang nomor satu, maka apapun bisa dilakukan. Itu kan sudah mencoreng harga diri dia sampai harus dikomplain sama tetangga atas tingkah laku anaknya. Anak sendiri loh? Ya, tapi kan bukan atas tingkah lakunya dia, tingkah laku anaknya. Orang yang di luar dirinya. Orang-orang yang punya masalah, saya anggap ini adalah mungkin punya masalah kejiwaan atau paling tidak dalam kondisi yang amat sangat tertekan sekali gitu ya. Sehingga satu kejadian kecil sekali sudah bisa sangat memicu dia, men-trigger dia untuk melakukan hal tertentu. Itu akan sulit untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena kasihan sekali anak ini juga diketahui dia penyandang disabilitas. Kalau kita lihat juga tadi secara visual profiling anak ini atau posturnya kan kecil ya. Jadi rasanya si ayah ini melampiaskan kemarahannya pada anaknya yang anak kandungnya sendiri itu berlebihan, sangat abusive. Itu ya bisa nggak Anda katakan bahwa memang si ayah ini adalah seorang bermasalah secara kejiwaan? Kemungkinan besar iya. Bisa, kemungkinan besar. Dan yang paling menyesakkan dada adalah itu terjadi di tempat umum. Dan itu bukan sepi yang tidak ada orang. Seorang ayah membanting anaknya sendiri, penyandang disabilitas, membanting berkali-kali. Ada tetangga yang melihat dan semua diam. Tidak ada satupun dari mereka yang berusaha melerai atau menyelamatkan anak itu. Ada apa yang dalam pikiran masyarakat kita? Kok melihat kekerasan yang sedemikian kejamnya, mendiamkan begitu saja. Dan itu terjadi pada seorang anak yang tubuhnya kecil. Secara sosial ada istilahnya kita sebut namanya bystander apathy. Jadi apatis, sikap apatis dari orang yang penonton yang apatis gitu. Selama itu tidak terjadi pada saya, selama itu tidak terjadi pada keluarga saya, ya udah saya nggak bisa apa-apa. Udah gila, tapi masa didiamin gitu aja? Bahwa ada satu ayah yang memang bermasalah secara kejiwaan, temperamental dan abusive. Dia melakukan kekerasan yang sangat kejam pada anaknya di tempat yang sangat terbuka. Tidak ada satupun warga berusaha untuk melerai dan menyelamatkan anak itu. Kejamnya masyarakat kita. Ya. Sekali lagi tanpa menuding siapapun, kalau kita lihat lingkungannya, ini adalah lingkungan orang-orang yang memang tidak berdaya. Lingkungan orang-orang yang terpinggirkan. Ketika mereka merasa tidak ada satupun yang selama ini membela mereka, kenapa mereka harus membela orang lain? Saya agak tidak terlalu setuju dengan penjelasan itu. Karena kita sendiri sering sekali melihat heroisme atau kepahlawanan dari orang-orang yang justru terpinggirkan. Tapi ini soal kemanusiaan, soal menyelamatkan anak kecil yang sedang disiksa. Saya lebih melihat kenapa masyarakat kita jadi kejam dan melakukan pembiaran terhadap kesadisan ini. Ya, bisa jadi ini juga bukan yang pertama yang mereka lihat. Selama ini kalaupun terjadi kesadisan mungkin, kalau terjadi kekerasan seperti itu, ujungnya baik-baik aja kok.
Jadi ya ini juga ya biasalah namanya dalam masyarakat kita ada begitu kan. Biasalah bapak tuh mendisiplinkan anaknya kayak gitu. Bapak emang mendidik anaknya seperti itu, habis anaknya juga kelewatan sih. Anda bisa nggak bilang bahwa masyarakat yang melihat itu dan diam saja, Anda bisa nggak secara langsung mengatakan sakit nih orang-orang kita? Belum bisa. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita nggak tahu pengalaman mereka seperti apa. Jangan-jangan mereka menerima sakit yang juga sama besarnya atau bahkan mungkin lebih besar. Gitu. Sehingga melakukan pembiaran, melihat kekerasan yang begitu sadis di hadapan mereka yang terjadi pada seorang anak kecil sampai berbuntut kematian. Oke. Emosi mendengar anaknya dilaporkan mencuri, seorang ayah tega menggergaji jari putrinya hingga nyaris putus. Sudah saatnya pola didik dengan kekerasan fisik diganjar hukuman yang berat, termasuk pada orang tua. Kami kembali saat lagi. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol. Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu.
Perlakuan sadis seorang ayah kepada anaknya juga terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Sang ayah TW tega menggergaji jari telunjuk putrinya hingga nyaris putus. Kejadian bermula pada Minggu 17 Desember lalu. AZ yang berusia 10 tahun mencuri uang tetangganya. Mendapat aduan soal anaknya, TW pun naik pitam. Bak kesetanan, ia memukul, membanting hingga menggergaji jari putrinya sendiri. Sebelumnya sempat dipukulin Bu. Iya, sempat dipukulin, ditonjokin, ditendangin, diangkat gitu. Dibanting gitu? Iya, dibanting. Katanya hari itu kemana? Gugup. Nggak bisa takut, nggak takut oke ternyata karena galak ya. Iya. Sementara sang ibu FT yang berada di dekat AZ pun tak bisa berbuat banyak dan hanya terdiam. Ia takut perlakuan keji sang suami juga akan menimpa dirinya. Pelaku yang sempat melarikan diri ke hutan kini sudah ditahan di Polres Kuningan. Ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya. Dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat gergaji. Meski pelaku sudah ditahan, AZ dan ibunya kini masih dibayang-bayangi trauma hebat. Keduanya pun menjalani pendampingan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis bersama unit PPPA Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ternyata memang anak ini tumbuh kembangnya berada di lingkungan yang orang tuanya temperamen, sehingga sering mengalami kekerasan secara psikis atau kekerasan verbal. Boleh dikatakan tertekan karena kondisi ayah yang temperamen. Untuk kasus berikutnya yang mana ayah melakukan kekerasan pada sang anak kandungnya sendiri, saya masih bersama Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta, Anelia Sarisani. Mbak Ane, ini sekali lagi kita lihat kasusnya seorang ayah. Kalau tadi ayah marah pada anaknya karena nabrak anak tetangga ngelaporin, dia malah banting anaknya sampai meninggal. Sekarang ada anak yang mencuri dan dia begitu marah menggergaji gitu. Baru ketahuan dan kemudian baru dikasih tahu, oh ya ternyata memang pola asuh tumbuh kembang anak-anak ini dengan orang tua atau ayah yang sangat temperamental. Ini lagi-lagi bahwa ayah itu bisa melakukan perbuatan yang keji pada anaknya karena dia memang seorang pria yang sakit gitu. Ya, bisa. Bisa jadi dia memang ya tadi punya berbagai masalah kejiwaan. Saya tidak berani bilang gangguan kejiwaan karena diproses pasti bisa kan, gitu ya. Jadi memang punya ada masalah kejiwaan yang memang tidak diakui, ditutupi karena stigmanya adalah laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu nggak mungkin stres. Laki-laki tidak mungkin depresi. Kalau depresi itu artinya tidak beriman. Stigma-stigma seperti itu. Sehingga padahal sebenarnya ayah atau para suami itu sebenarnya lagi depresi, punya tertekan lah paling tidak atau masalah kejiwaan, tetapi pria itu paling jarang atau paling tidak mau mengakui sehingga tidak mendapatkan pertolongan. Betul. Dan itu dilampiaskan pada istri, dilampiaskan pada anak-anaknya sendiri. Betul. Dan istri di sini sekali lagi sebagai pihak yang sangat tidak berdaya. Kalau tadi kita lihat kan ya ini juga dialami oleh sang istri atau disaksikan oleh istrinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi sebenarnya ini bisa dicegah atau tidak? Atau siklus ini nggak akan menjadi, ini tidak bisa kita katakan yang terakhir? Mencegahnya harusnya bisa. Dan butuh usaha yang amat sangat besar dan tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 pihak saja. Yaitu? Banyak sekali pihak, terutama mereka-mereka yang berwajib, yang berkepentingan di sini, pihak-pihak yang mendukung kesejahteraan anak, kayak seperti
PPPA, lalu atau mungkin supporting system dari keluarga sang istri untuk bisa mengatakan atau memberikan kekuatan pada sang istri, Anda bisa menghentikan ini dengan cara berani atau ya memang maaf saya harus katakan tinggalkan demi keselamatan dirinya dan anak-anaknya sendiri. Bisa nggak seperti itu psikolog memberikan jalan penyelesaian untuk menghentikan yang seperti ini? Kalau melihat lingkungan kehidupannya, kecil kemungkinan lingkungan terdekat yang bisa memberikan supporting. Ini memang harus dari stakeholder di luar komunitas tersebut, karena komunitas tersebut juga nampaknya adalah komunitas yang tidak berdaya. Seperti itu. Betul. Tapi kan ini di luar jangkauan dari komunitas, misalnya seperti PPA. Saya Kompas Data mencatat dari tahun Maret 82 sampai Maret 2023 itu ada kasus yang luar biasa besar sampai menjadi headline Kompas, yaitu 79 kasus. Itu terlihat ya itu hanya bisa kalau dilihat dari pemberitaan yang sangat masif. Dimulai dulu kalau kita ingat tahun 84 ada seorang anak bernama Ari Hanggara yang 7 tahun disiksa oleh ayahnya. Tetapi ternyata di tahun 2023 saja, Mbak Ana, itu Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak itu mencatat kekerasan pada anak yang dilakukan oleh keluarga itu 16.000 lebih. Gila. Betul. Kok orang tua bisa sadis sama anaknya sendiri? Saya betul-betul pertanyaan yang sangat spontan itu. Kok bisa ya? Sepanjang berbagai belief tentang pengasuhan ini masih diterima, masih dipakai oleh masyarakat. Seperti salah satunya adalah kalau sayang sama anaknya dipukul. Jadi membentuk perilaku anak dengan kekerasan selama belief-belief tersebut, selama pola-pola pengasuhan keluarga, pola relasi dalam keluarga masih yang seperti itu, ya ini akan terjadi terus. Bisa nggak kita melihat perilaku, tadi kan